guys. Jadi gue lagi di Salak guys. Gokil banget nih trek. Si Ajar iseng mau videoin suasana kabut gitu. Terus tiba-tiba dia nge-freeze gara-gara ngeliat video ini. Coba lihat. Di zoom aja mau pas karakternya. Anjir. Itu sih gue depan, makanya gue nunduk. Ini jaraknya mungkin 20 meteran kurang. Tuh itu dia ngalangin jalur gue banget. Berarti ini memang dia di tengah jalur ya? Di tengah jalur, cuman dia melayang. Jadi tuh satu pendaki turun tuh dia jalannya nyeret Bang Mange. Jalannya nyeret? Iya, dia tuh make jaket kuning, celana kalau nggak salah celana Eger atau sepatu Eger, pokoknya semua serba baru. Cuman di situ mukanya pucet. Emang teman Mas terakhir meninggal gimana Mas keadaannya? Teman saya meninggal di sini hipo Mas. Terakhir pakai jaket kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke, sob, di malam kali ini spesial banget nih buat teman-teman semua. Gue sudah menghadirkan seorang pendaki atau seorang narasumber yang memiliki cerita full horor ketika pendakiannya ke Gunung Salak nih. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Bang Yuda. Selamat malam Bang Mange. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Alhamdulillah sehat. Dari Jakarta Timur. Jakarta Timur kita. Wah, macet tadi jalan Maria. Alhamdulillah macet. Janjian dari siang, wah gini baru sampai. Maafin dah itu. Aduh. Tapi gua respect sama lo nih. Terima kasih banyak nih lu udah mau datang ya dan berbagi kisah pengalaman pendakian lu nih di Gunung Salak. Tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2025 bulan Juni Bang Mange. Oh, berarti baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin ya. Masih keinget banget berarti nih. Dan ini ada kaitannya dengan cerita pendaki yang mungkin tewas di Gunung Salak di tahun 2017-18 ya. Dan lu sempat melihat ketemu pendaki itu. Iya, ketemu sosoknya. Dan ini pendaki mahasiswa Jakarta ya? Iya, masih di Jakarta, masih satu daerah. Wah, cerit. Dan ini ada dokumentasi videonya ya? Benar-benar. Gue boleh lihat nggak tuh? Boleh. Wah, anjir. Ini jaraknya berapa meter dari lu rekam ini? Kayak 15 meter kurang Bang. Atau 20 meter gitu. Dan ini tinggi banget ya? Tinggi itu 2 meter teman-teman. Itu pohon apa namanya, pinus. Iya. Itu dia hampir setengahnya. Pohon pinus kan tinggi banget. Yang lebih gokilnya lagi nih, bukan cuma dapat teror aja nih, ternyata lu sempat mengevakuasi pendaki yang ditinggal oleh temannya dengan keadaan kaki yang udah nggak bisa dibilang kaki sih itu. Udah begini, engkelnya udah parah banget Bang. Kesleo mungkin ya? Kesleo. Geser ya? Geser, itu bengkok Bang. Wah, ditinggal tuh sendirian di malam-malam. Ditinggal. Makanya gue heran sama orang-orang zaman sekarang. Wah. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan ceritain aja ya. Iya. Dari awal sampai akhir supaya jelas nih, supaya nggak terjadi kesalahpahaman juga nantinya. Dan semoga ceritanya di malam kali ini bisa diambil sisi positifnya ya. Dan dibuang jauh buruknya. Dan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini ke depannya. Mudah-mudahan ya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman mistis pendakian, bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Dan jangan lupa nih dengerin kita di Spotify dengan keyword Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
jika tidak siap. Oke, jadi tuh awalnya kita tuh lagi pada nongkrong bareng teman-teman gua. Jadi tuh gua lagi nongkrong bertiga, tiba-tiba ada temen gua nyeletuk satu orang. Seru kali ya nyelesain jabar. Kita jabar satu lagi nih belum nih. Jadi yang satu orang itu emang sering mendaki nih sama gua. Nah, terus jadi tuh temen gua bilang, "Ya udah, ayo selesain jabar. Siapa aja? Udah bertiga aja, nggak usah rame-rame." Gue kenalin dulu, namanya yang satu Bori, yang satu Ajer. Yang sering mendaki sama gue ini namanya Bori. Yang Ajer gue baru pertama kali sama dia. Jadi singkat cerita, gue melakukan pendakian rencana gue pada hari Sabtu. Jadi pas gue menuju perjalanan ke Bogor, kebetulan gue melakukan pendakian ke salah satu gunung di Jawa Barat, Gunung Salak. Di situ gue melakukan pendakian via Aji Saka. Jadi pas jam 9 malam itu, gue OTW ke arah Bogor, ke Bogor Kota. Selesai Bogor Kota tuh aman-aman aja, gue masih bertiga nih berdampingan. Jadi gue naik motor berdua sama temen gue, yang satu sendiri. Si Ajer nih sendiri. Jadi tuh naik motornya iring-iringan. Si Ajer depan gue di belakangnya. Pas selesai Bogor Kota, jadi tuh kalau teman-teman tahu ke arah Gunung Salak tuh, setelah Bogor Kota tuh dia ngelewatin kayak jalur-jalur kanan kiri hutan. Jadi pas gue mau ngeliat ke arah si Ajer udah nggak ada bang. Di situ gue bingung, gue nanya ke Bori, "Bor, Ajer mana?" "Lah iya, si Ajer kagak ada ya." Nah gue coba telepon tuh, gue teleponin, nggak aktif bang nomornya. Nggak aktif di situ. Terus abis itu gue berhenti sebentar, tuh kanan kiri hutan gelap, bener-bener gelap bang. Di situ pencahayaan cuma lampu motor. Gue telepon, nggak aktif. Setelah nggak aktif, gue bilang, "Ya udah kita lanjut jalan aja. Siapa tahu dia nunggu di base camp." Lanjutlah jalan, set. Itu selama di jalan tuh kayak ada yang gini bang. Cuman di situ gue berusaha, gue tuh orangnya yang suka mikir logika dulu bang, baru yang hal-hal yang lain. Jadi tuh gue mikir kayak, mungkin orang iseng kali, shoot, lanjutlah jalan. Pas gue lanjut jalan, nyampe di base camp Salak nih. Pas nyampe di base camp Salak, gue cari nih si Ajer. Hal pertama yang gue lakuin, gue cari nih temen gue. Gue cari nggak ada bang. Nggak ada di base camp? Nggak ada. Abis itu, pas nggak ada, 5 menit kemudian gue bingung nih, gue ngobrol sama Bori, "Ini gimana ya, Ajer kemana ya? Apa dia nyasar kan?" Terus ditelepon nggak aktif. 5 menit kemudian, si Ajer datang nih dari arah belakang ke gue, set. Di situ gue tanya, "Lah lu kenapa baru datang? Perasaan lu di depan gua, lu kelewat mana sih?" Gue bilang gitu. Terus si Ajer ngomong, "Apaan sih, gue dari tadi di belakang lu, ngikutin lu." Di belakang lu? Di belakang gua bang. Padahal mah dari awal tuh si Ajer depan gua setelah belokan. Cuman setelah belokan emang hilang tuh orang. Pokoknya pas arah belakang tuh kan gue sempat berhenti tuh tadi. Gue emang nengok sekeliling nggak ada siapa-siapa bang. Nggak ada. Di belakang lu nggak ada dia? Nggak ada dia. Tapi di POV-nya dia tuh dia dari tadi ngikutin gue di belakang. Iya. Nah, suasana base camp di situ sepi banget bang Mae. Sepi Banget. Di situ bener-bener gua doang. Terus yang teman-teman tahu di Gunung Salak tuh base campnya, dia tuh pasti selalu terdengar suara anjing gonggong. Iya, di situ gue dateng nggak ada orang sama sekali. Gue bertiga prepare, gue pikir ini weekend. Kalau weekend biasanya kan rame ya, yang tektok segala macem. Di situ nggak ada sama sekali. Lanjut prepare, gue tuh ngerencanain start pendakian tuh pada jam 2 pagi. Terus kita prepare, packing segala macem. Setelah ngerokok kita mau lanjut tidur sebentar aja. Pas mau tidur, si Bori sama si Ajer udah tidur duluan nih bangnya. Gua sendiri di situ selesai main HP kan, mau tidur nih. Pas gua mau tidur, jadi tuh kalau teman-teman tahu, kalau di Gunung Salak base campnya tuh ada base camp yang sebelum pos registrasi tuh kayak dari kayu gitu. Nah gua tidur madep ke arah yang tembok kayu itu, tiba-tiba ada yang gedor-gedor. Dor. Kenceng banget. Temen gua di situ kagak bangun. Di situ gue bingung. Ini siapa ya? Pengen gue cek keluar, cuman udah malam juga. Gue pikir, mungkin ini kali ya Akamsi apa gimana gitu ya.
Itu gue nggak pikir panjang, gue lanjut tidur. Di situ aman-aman aja. Gua bangun jam 2. Jam 2 kita agak telat emang. Terus kita ke pos registrasi. Pas ke pos registrasi, di situ sempet ada drama lah. Jadi situ si Boger lupa bawa KTP-nya. Oh. Bisanya pakai foto KTP. Selesai dari situ di pos registrasi pun nggak ada orang sama sekali. Sepi banget tuh. Sepi jam 2. Jadi sebelum kita mulai mendaki, kita tuh di briefing sama orang base camp. Kita tuh jadi kalau di Salak tuh nggak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Nggak boleh turun ngelewatin jam 7 malam. Oh. Jadi tuh kalau teman-teman tahu, kalau ngelewatin jam 7 malam pasti kena deposit. Kena deposit? Deposit. Cuman saya lupa tuh kena deposit berapa tuh dulu. Jadi tuh abis itu kita selesai di briefing, kita dipersilakan buat trekking. Oke. Kita trekking pada jam 2 malam, jalan nih masih keadaan gelap. Sampai di plang ini Aji Saka Halimun Salak, di gerbang viral lah. Yeah. Nah, setelah itu foto-foto sebentar, di situ nggak ada gangguan sama sekali kan. Terus kita jalan lanjut set ke arah pos 1 atau pos Bayangan ya, lupa. Pokoknya kalau teman-teman tahu, abis gerbang itu pasti teman-teman bakal ngelewatin pos yang ada pendoponya gitu. Oke. Berapa ratus meter kita bakal ketemu makam keramat Bang Mange. Oke. Di makam keramat itu kita nemuin ada pos. Mungkin teman-teman tahu itu biasanya buat pendaki istirahat. Pas di situ gua bertiga memutuskan untuk bakar rokok dulu sebatang nih, nyantai sebentar. Pas gue bakar rokok, jadi tuh korek kan kita bawa satu doang. Nah korek ini sih diisi Ajer. Jadi pas gue minjem korek sama si Ajer, gue mau bakar rokok. Pas gue nyalain, ditiup Bang Mange, gituin. Api dari koreknya ditiup? Iya, jadi tuh beda korek ketiup angin sama digituin. Oke. Nah, pas di TV itu, gue pada lihat-lihatan bertiga. Pas gue lihat-lihatan, angin kali ya. Gue mikir logika lagi nih, angin kali ya. Di situ gue nggak mikir panjang, gue ngerokok sebatang. Set, puntungan di situ gue simpen di kantong. Habis itu kita lanjut perjalanan ke arah pos 2. Pos 2, ya pos 2. Jadi tuh pas ke arah pos 2, di situ nggak ada gangguan sama sekali nih. Nah, jadi tuh selama di trek kita ngobrol santai gitu. Kita ngerencanain tuh emang pengen ngopi di pos 2. Oke. Pengen ngopi di Camp Abri kalau nggak salah. Pokoknya kita ngerencanain di Camp Abri. Nah, pas kita sampai di Camp Abri, kita sampai nih ngopi lah bentar-bentar set. Nyeduh kopi. Si Bori tuh nyeduh kopi, gue sama Ajer ngerokok sambil ngeliatin jalur arah turun. Si Bori tuh jadi tuh gue jelasin ya teman-teman. Si Bori tuh ngopinya tuh bikin kopi tuh ke arah pohon. Jadi tuh dia nggak ngeliat trek jalur, jadi ke arah belakang. Nah, abis itu gue lagi ngobrol nih sama si Ajer. Ada satu pendaki turun nih, kata gue. Berarti ada yang turun nih, bagus. Jadi tuh satu pendaki turun tuh dia jalannya nyeret Bang Mange. Jalannya nyeret? Iya, dia tuh make jaket kuning, celana kalau nggak salah celana Eger atau sepatu Eger, pokoknya semua serba baru. Cuman di situ mukanya pucet. Nah, pendaki itu lewat dari gua nawarin kopi nih, ya biasa pendaki. Gua bilang gini, "Bang, ngopi dulu bang." Yaelah, ngapain sih buru-buru amat, ngopi dulu nih, rokok banyak, sini dulu sih. Terus di situ dia nyuekin gua Bang Mange. Dia diem sambil nyeret, jalan pelan banget jalannya. Pas jalan pelan, dia nengok ke gue gini. Gitu. Di situ gue sama Ager langsung, anjing siapa sih itu? Pokoknya di situ pas dia itu, gue ngobrol sama Ager. Pokoknya pandangan gue langsung ke Ager. Ager pun ke gue, si Ager. Terus gue giniin, yaelah bocah sombong amat sih. Mana mukanya serem banget. Nah di situ gue mikir gitu, karena gue Betawi kali ya. Terus kata Ager, iya kalau kayak bocah-bocah FOMO kali ya digituin. Nah yang bercanda namanya temen ya. Terus abis itu
Setelah kayak gitu, gue kan habis ngobrol ya Bang Mange. Gue pengen ngeliat lagi tuh. Jadi tuh gue tuh berhenti di Camp Abri. Dari Camp Abri kalau temen-temen tahu tuh, kalau buat ke jalur bawah bisa ngeliat tuh ke arah bawah siapa aja yang lewat Oke. situ. Nah gue langsung lihat ke arah yang pendaki tadi turun. Itu udah nggak ada Bang Mange. Pendakinya nggak ada. Nggak ada. Gue di situ langsung diem-dieman semua. Si Bori mah masih lanjut ngopi, masih bikin kopi lanjut. Terus gue mager tuh baru gue berdua yang tahu. Nah, setelah kita ngopi, singkat cerita, gue nggak pikir panjang, gue packing. Lanjut kita jalan ke arah pos. Setelah Camp Abri, gue lupa. Itu kita ketemu di trek sama 5 pendaki. 4 cowok, 1 cewek. Oke. Jadi tuh yang 4 cowok 1 cewek tuh dia bawa keril semua. Kata gue bilang gini, gue tegur sapa sama pendaki kan. Bang, gue bercanda. Bang, ngapain sih di Salak camping? Emang enak bang? Gue bercanda kayak gitu. Kata dia gini, gak apa-apa bang, mau nyantai-nyantai aja kita di alam. Ada misi lah, kita punya misi, kata dia gitu. Jadi tuh setelah itu dia istirahat, gue pun istirahat lagi Bang Mange. Oh, bareng berarti. Bareng istirahat tuh ke depan-depanan gitu di trek. Gue ngerokok, ngobrol. Pokoknya di situ gue nanya dia dari mana, ternyata dia mahasiswa semua. Oh, oke. Mahasiswa gitu. Nah, setelah itu dia pamit turun, gue lanjut naik. Oke, selesai nih. Bang, duluan ya. Iya, duluan juga bang. Kita lanjut jalan, set bertiga. Jadi tuh teman-teman yang belum tahu, posisi gua bertiga ini, si Ajer depan, Bori tengah, gua paling belakang. Nah, kita lanjut jalan nih. Pas kita lanjut jalan, nyampe setelah Camp Abri tuh antara pos 3 atau pos 2 gitu. Terus kita lanjut mau ngopi lagi nih. Emang tuh gue nyantai banget di situ ngomongnya. Di situ ngopi lagi, set. Pas ngopi, si Ajer, jadi tuh si Ajer nih orangnya mungkin kayak apa ya, nggak terlalu mikirin temen dia orangnya. Dia tuh lebih mentingin egonya sendiri. Oh, oke. Jadi tuh yang gue jelasin, si Bori ini orangnya emang agak gemuk. Di situ si Bori emang jalannya ya standar lah. Cuman si Ajer nih emang cepet jalannya. Si Ajer. Nah di situ si Ajer selesai ngerokok ngopi, gue emang sama Bori pengen makan dulu sebentar, makan roti. Di situ pas gue makan roti, si Ajer tiba-tiba nyeletuk gini. Gue duluan ya. Gue duluan ya. Terus di situ gue bilang gini, lu ngapain duluan? Ngopi dulu sih, ngapain sih buru-buru amat? Si Ajer ngomong gini, gue nggak bisa lama-lama di sini. Dia ngomong gitu. Terus gue pikir, lah kita kan naik bertiga, masa lu mau ninggalin temen sih? Gue bilang gitu. Setelah itu gue bilang gini, ya udah lu tunggu aja di depan, gue packing, lu tunggu di tanjakan atas. Kelar tuh dia lanjut jalan, gue packing sama si Bori. Pas gue nyusul si Ajer, di situ si Bori tiba-tiba baru jalan berapa meter gitu ya, tiba-tiba si Bori jatuh. Prak. Pas jatuh itu gue dituduh begini sama si Bori, lu ngapain sih lengkat kaki gue? Lah, apaan sih? Gue bilang, lah lu ngapain lengkat kaki gue? Lah apaan sih Bor, gue kagak lengkat kaki lu, kan gue di belakang lu dari tadi. Lah orang lu aja nendang kaki gue sampai jatuh, lu jangan begitulah kalau naik gunung, digituin gue. Gue bilang, udah sabar, tenang dulu, jangan begini. Udah, gue bangunin, set. Pas gue bangunin, sakit gak? Sakit, set, dan nendang kenceng banget. Lu kalau nggak seneng, ngomong. Tiba-tiba si Bor kayak gitu. Terus gue bilang gini, ya Allah Bor, gue ngapain sih bohong? Ngapain juga gue ngangkat lu di gunung, mending gue selengkat pas main bola, gue gituin. Nah, terus abis itu bangunlah kita, lanjut jalan. Cuman pas jalan itu karena si Bori kakinya abis jatuh, dia kesakitan tuh ngeluh di ankle, bagian ankle. Sakit banget kaki gue nih, udah jalan lama, tambah kaki sakit, logistik diajar. Pokoknya tuh gue di bawah emang beli nasi bungkus buat kita bertiga, emang pengen niatnya makan di puncak Fajar Kencana. Nah, si nasi bungkusnya ini semua di tasnya Ajer. Jadi gue semua bawa minum doang, minum sama cemilan lah. Lanjut jalan, mana si Bori ngomong gini, logistik di Ajer, kita jalan lama banget nih, mau sampai kapan nih di Fajar Kencana? Terus ya udah sih Bor, sabar dulu, selalu gue masih ada roti-rotian. Kalau lapar nih, pakai roti gue aja. Terus kita lanjut jalan. Halo guys,
Jadi gue lagi di Salak guys. Gokil banget ini trek. Salak bro, raja terakhir bro. Gokil view-nya. Kita sampai di puncak Fajar Kencana. Di situ nggak ada gangguan sama sekali. Pas kita nyampe di Fajar Kencana, jadi tuh ingat gak Bang Mange? Kan si Ajer kan bilang mau nunggu di tanjakan atas ya. Pas gue nyampe tanjakan atas, sebelum nyampe tanjakan atas tuh, setelah Bori kesandung, gue nggak ketemu si Ajer. Oh. Jadi gue pikir nih bocah emang cepet banget kali ya, nunggu di Fajar Kencana mungkin. Pas gue nyusul ke Fajar Kencana, pokoknya gue dari tempat si Bori jatuh sampai Fajar Kencana tuh kisaran 2 jam atau 3 jam gitu. Nah, pas gue nyampe Fajar Kencana, gue nyari Ajer nih. Di situ rame pendaki, bener-bener rame. Gue seneng nih. Wah, berarti bukan gue doang yang naik. Pokoknya dari awal sampai puncak Fajar Kencana, gue ketemu rombongan yang 5 orang doang sama yang 1 orang tadi. Oke. Nah, terus abis itu pas gue nyampe Fajar Kencana, gue nanya lah, ada 1 orang, kalau nggak salah orang Indramayu. Gue nanya gini, Mas, lihat teman saya gak? Ciri-cirinya kecil, baru naik tadi sendiri dia. Kecil, pakai baju morfem, warna hitam. Terus gue nanya gitu, pendaki itu ngomong gini, loh apa sih Mas? Saya aja nggak ngeliat ada orang naik, baru Mas berdua. Di situ gue bingung. Lah terus si Ajer kemana ini ya? Ya Allah, masih hilang-hilangan mulu nih orang dari awal jalan. Terus di situ gue bingung kan, logistik di dia kan. Gue mau makan gimana, tinggal roti doang. Air di gue juga mikirin tuh ke dia. Dia nggak minum nih pasti, soalnya minumnya kan di gue. Gimana dia ya nanti ya? Nah di situ Bori kesel. Karena pertama dia kakinya sakit. Terus di Fajar Kencana nasi bungkusnya dibawa sama si Ajer. Kayak dia nggak mikirin teman lah kesannya. Terus itu Bori ngoceh-ngoceh lah ke gue. Kayak, nih bocah lama-lama kesel juga gue liatnya. Semua dibawa sama dia. Udah kita nungguin di sini. Jadi kita harus nungguin dia apa gimana? Apa kita cari? Si Bori ngomong gitu. Gue bilang, udah Bor, sabar. Ngerokok dulu nih. Di situ emang rame pendaki kan. Ngerokok dulu nih, ngopi. Kita sembari nunggu Ajer. Nah, pas ngopi itu ada pendaki bapak-bapak nyamperin gua. Pokoknya udah tua lah gitu. Nggak terlalu tua sih, tapi bapak-bapak. Nyamperin gua gini, Dek, mau makan nggak? Saya ada sisa makanan nih. Nah, gua tuh berdua emang orangnya walaupun lapar, gua tuh nggak enakan bang. Orangnya nggak enakan. Gua bilang gini, apa Pak? Itu apaan? Makanan apa? Nasi, sisa tadi saya bawa nggak kemakan. Wah Pak, nggak apa-apa Pak, kita ada. Katanya sebentar lagi teman kita sampai kali. Emang temennya berapa orang? Sendiri Pak. Tadi dia naik duluan sebelum saya naik. Sebelum saya nyampe, dia udah nyampe duluan kayaknya. Si bapak-bapak itu ngomong, oh yang kecil ya? Yang kecil. Gue di situ lega banget ngomongnya. Kata gue, wah berarti nih bocah sempat kesini nih. Nah, berarti dia ngomong begini. Oh yang kecil gitu ya? Yang pakai baju hitam? Nah, iya Pak. Dia kemana ya Pak ya? Saya nungguin di sini nih udah 15 menit. Terus bapak-bapak itu ngomong, oh Mas, saya tadi ngeliat dia nungguin Mas juga di Fajar Kencana. Cuman dia tuh nitip pesan ke saya. Katanya kalau ketemu temennya yang baru naik 2 orang, suruh tunggu di sini. Katanya dia lagi lanjut ke Puncak Prabu. Di situ gue langsung, ya Allah nih orang kenapa begini banget ya? Nggak mikirin, maksud gue tuh kan emang planningnya pengen makan siang di situ ya. Nih orang masih lanjutin maksain ke Prabu, ninggalin gue orang. Di situ gue mikir, apa gue susul kali ya Bor? Gue bilang begitu ke si Bori. Gue susul kali, lu tunggu sini dah, kan kakak lu lagi sakit. Kata Bori, udah nggak usah ngapain sih, tungguinnya nyampe sini gue maki-maki. Kata Bori gitu. Nah setelah itu singkat cerita, gue nunggu di situ sekitar 2 jam memangnya. 2 jam? 2 jam gue di Fajar Kencana. Itu gue cuman ngerokok kan, si Bori udah kedinginan kan. Terus gak lama ada pendaki turun nih. Dari arah Puncak Prabu. Pas dari arah Puncak Prabu, pendaki ini gue pikir tuh si Ajer. Dia muncul dari semak-semak, jadi kan Prabu tuh ada turun, baru tuh ke Fajar Kencana tuh. Pas dia naik ini, bukan Ajer bang. Pas bukan Ajer, ya Allah nih orang udah 2 jam ya.
Gue mikir gitu, apa gue susul ya, apa gue susul, gue dalam hati gitu ya. Cuman kalau gue susul nih orang gue tinggalin. Terus gue mikir kalau gue nggak susul nih orang kelaparan, dia tadi ribut lapar mulu. Di situ gue nanya ke pendaki yang turun, "Bang, dari Prabu bang." "Iya mas." "Kenapa ya mas?" "Bang, lihat teman saya gak bang?" "Lah temennya gimana mas? Rame mas di Prabu." "Ya juga ya." Terus gue bilang gini, pokoknya ciri-cirinya baju hitam, orangnya kecil mas." "Oh, tadi dia arah sini mas, dia di belakang rombongan saya kayaknya. Mas tungguin aja di sini." "Oh, makasih ya mas." Di situ gue senang banget bang. Gue pribadi senang, si Bori masih diam aja gitu kayak nahan marah gitu ya. Setelah itu 5 menit kemudian si Bori diri nih. Pas diri, mana sih nih orang? Kesel banget gue lama-lama, jangan sampai gue matiin di sini ya. Si Bori ngomong gitu. Gue bilang gini, "Istighfar Bor, di gunung Bor, jangan begitu. Mau gimana pun itu juga teman kita." Nah, singkat cerita, 5 menit kemudian si Hajar muncul dari arah puncak Prabu. Naik set. Pokoknya dia senang banget lah habis dari puncak, set. Nah, nyampe situ, Bori langsung maki-maki. "Lu anjing gitu. Lu nggak mikirin temen lu ya? Lu gimana kalau temen lu mati di sini?" "Astagfirullahaladzim, gue udah nungguin lu 2 jam di sini." "Apaan sih? Orang kata bapak lu nyampe langsung berangkat." Kata dia gitu. Terus, "Makanan mana makanan?" Kata Bori gitu. "Gue udah lapar banget nih dari tadi." "Ada nih di gua. Gue dari tadi aja nggak minum." "Ya lu jangan ngadu nasib gitulah. Lu kan bisa minta pendaki lah. Gue makan gimana? Gue kan orang gak enakan berdua." Terus di situ, "Ya udah nggak usah marah-marah. Nih makan nih." Di situ pokoknya si Bori sama si Hajar cekcok lah, sempet cekcok di puncak. Lanjut pas kita makan kabut turun. Pas kabut turun di situ dingin banget ya. Gue lanjut makan. "Bor, kita nggak usah ke Prabu ya. Udah turun aja langsung sampai sini aja." Kata Bori, "Iya, kaki gue juga sakit banget ini." Di situ Bori tuh nggak mau ngobrol sama Ajar bang, karena mungkin kesel kali ya. Setelah itu pas dia abis ngomong gitu ke gua, si Ajar bilang, "Udah turun aja, gue mau kerja besok." Terus si Bori bilang, "Lah gue juga kerja, emang lu doang? Lu nggak mikirin temen lu ya dari tadi?" Kesel banget gue liatnya. Gue bilang, "Sabar, istighfar. Ini di gunung, kalau mau kecot tar aja di rumah." Gue nggak peduli gue. Terus abis itu diem-dieman lagi nih dia. Singkat cerita, gue packing segala macem buat ke arah turun. Pas gue mau turun, jadi tuh dari arah puncak kita turun tuh emang curam banget ya, kalau teman-teman tahu ya. Di situ curam banget. Si Bori jatuh lagi nih 2 kali. Formasinya kita balik pas turun. Bori di depan karena Bori kakinya sakit, gue di tengah, Ajar paling belakang. Jam berapa turun dari puncak? Oh iya, pas turun dari puncak kita tuh selesai makan itu udah jam 4 bang. Jam 4 sore? Jam 4 sore. Di situ gue nunggu lama banget kan. Kata gue nih kena malam nih, udah males banget gue, paling males gue kena malam di gunung kan. Deposit angus nih ya. Deposit angus nih kalau jam 7, kata gue. Terus kita turun, pas dari arah puncak tuh udah mulai gelap, kabut. Nyampe bawah, kita sampai bawah tuh pas habis dari puncak tuh kan ada pos 3. Dari pos 3 kita nggak istirahat, kita lanjut turun ke arah pos 2. Pas kita pertengahan pos 2, azan maghrib turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang. Pas azan maghrib gue langsung bilang, "Break." Jadi itu selama gue turun dari puncak sampai yang azan maghrib itu, si Bori sama si Hajar nggak ngobrol sama sekali. Diem-dieman gue di jalur ya. Kata gue nih mau naik gunung gini amat ya, padahal mau nyelesain Jabar ya. Terus gue bilang break dulu azan maghrib. Nah pas break azan maghrib, gue nunduk tuh bang. Pas gue nunduk, mungkin si Hajar gabut ya. Apa gimana? Dia buka kamera nih. Set, videoin suasana sekitar, kabut syahdu kan. Kabut syahdu, videoin.
Si Bori lagi nyenter-nyenterin gitu kan, gue bilang, jangan nyenterin begitu. Terus si Ajar tiba-tiba abis megang kamera begini, langsung nge-freeze. Astagfirullahaladzim, istighfar dia. Terus gue bilang, ngapa? Lu lihat itu di depan tuh, ngalangin jalan kita, ngapain situ dia? Kata si Ajar gitu. Pas gue lihat, astagfirullahaladzim bang, itu sosok cewek bang, kuntilanak bang. Kuntilanak? 2 meter bang, tinggi banget, terbang. Gue ada fotonya bang. Pokoknya di situ gue ngelihat astagfirullahaladzim istighfar. Di situ si Bori ngelihat juga, dia langsung gini nih, langsung nunduk gini nih. Pokoknya di situ kita bertiga, ya Allah kenapa gini amat ya Salak ya, gue mikir begitu. Ya Allah tolong mudahin jalan turun ya Allah, mau sampai rumah dengan selamat. Udah tinggal turun, nyampe situ azan maghrib kelar, kita nggak ada yang ngeliatin tuh sosok bang. Soalnya pas gue kan jadi tuh pas gue buang muka ya bertiga, gue sempat ngeliat gitu-gitu bang, kayak mata gue kayak ke situ masih ada bang, masih ada kagak hilang-hilang. Dia tuh posisinya tuh kita turun, nah dia tuh di atas pohon pinus kalau nggak salah tuh, di atas pohon pinus terbang gitu bang, ngalangin jalur kita bang. Kita turun ke arah dia. Oh, di jalur berarti. Di jalur bang. Jadi setelah itu azan maghrib selesai, gue pikir dia belum hilang juga. Gue bilang begini, Bor, kita doa dulu yuk. Semoga aja pas kita nyamperin udah nggak ada. Ayo doa. Ayo kompak. Jadi formasinya kita doa tuh di situ. Tolong mudahkan jalan turun kita ya Allah, jangan dikasih gangguan. Dari tadi diganggu mulu perasaan. Terus setelah kita selesai doa Al-Fatihah, formasi kita ubah. Bori tengah, gue paling depan nih. Soalnya si Bori sama Ajar nih nggak mau nih. Si Bori tuh takut kalau di depan ngelewatin tuh sosok. Jadi tuh kita harus ngelewatin itu sosok. Si Ajar di paling belakang, Bori tengah. Gue balik lagi ke depan. Gue di situ ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga pas saya nyampe sono udah nggak ada. Pas saya jalan masih tuh. Saya kan jalan ke arah dia ya. Pas jalan ke arah dia, itu sosok masih gini aja, pokoknya diem gini nih, tinggi, pala gini-gini bangnya. Terus di situ pas ke arah dia, jadi tuh sebelum ke arah pohon pinus itu, kita ada belokan sedikit gitu, sedikit melipir ke kiri, baru balik lagi ke situ. Nah pas melipir, gue ngelewatin pohon gede, pas gue senterin, udah nggak ada. Di dalam hati gue, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Bilang, ayo cepet tuh jalan yuk. Di situ waktu menunjukkan udah jam 6 lewat, hampir setengah 7. 50 meteran, setelah itu gua lagi jalan nih, ngobrol santai biasa. Turun, abis turun nanti airdrop lah, foto-foto gitu-gituan si Bori. Pokoknya kan gua Bori foto tuh di puncak Fajar Kencana ya. Si Ajar masih diem aja nih. Nah, pas Ajar diem aja, dia begini-gini mulu bang, pas arah turun. Apaan sih ini? Gue bilang di situ, lu ngapa? Ini nih dari tadi iseng banget, kuping gue disentilin mulu. Jadi tuh yang iya kayak ada yang nyentil kata Ajar. Lah emang gue liat bang, kupingnya merah bang. Nih jadi kalau teman-teman tahu, jadi tuh di antara gue bertiga si Bori penakut. Nah gue sama Ajar tuh tipikal orang yang kalau gue mengedepankan logika. Kalau si Ajar ini tuh nggak peduli sama hal-hal begitu. Oh, masa bodoh. Jadi tuh dia mikirnya, apaan sih lu nyentilin kuping gue? Ya tadi iseng banget. Terus gue bilang, siapa sih yang nyentilin? Nggak tahu nih, ribet banget nih, cewek tadi kali. Si Ajar ngomong gitu, astagfirullah. Gue bilang, istighfar Jer. Lagian orang kesini juga kagak ada yang buang sampah sembarangan. Kita juga naatin peraturan. Dia tadi sengin mulu dari awal. Ya Allah, istighfar Jer. Gue bilang gitu. Astagfirullahaladzim, kata dia gitu. Terus gue liat kupingnya. Ya Allah, merah banget bang. Jadi tuh dia tuh disentilin dari sebelah kanan. Jadi inget gak, pokoknya di jalur situ kan pohon pinus yang tadi ada sosok itu di sebelah kanan. Iya. Dia tuh merahnya di sebelah kanan bang, kayak di ter disentilin gitu. Gue bilang, lu mau tukar, mau di depan? Gue mending gue di tengah, kata dia gitu. Yaudah, gue paling belakang. Kata Bori, ngapain gue depan lagi? Kagak, ntar di jump scare, kata Bori gitu. Ntar ditongolin depan muka.
Astagfirullah, nyebut bor, jangan begitu, ini masih di atas. Gue bilang gitu, belum. Kalau di BSM nggak apa-apa dah. Kalau lu ngomong begitu, akhirnya kita tuh nggak jadi tukar posisi. Kita lanjut jalan. Oke. Nah, baru jalan 5 meter bang, baru buat 5 meter, headlamp kita mati semua bang. Loh? Gue pikir, ya Allah, apaan lagi ini ya? Pas headlamp kita mati, gue pikir baterainya habis. Gue ketok-ketok tuh, sempet nyala beberapa detik, tek, mati lagi. Nih headlamp yang punya si Boris sama Ajar udah nggak bisa nyala sama sekali. Kalau punya gue masih bisa diketok-ketok tuh. Pas gue ketok-ketok tuh, jadi tuh formasi gue pakai headlamp masih nyala dikit, tapi redup bang. Mungkin baterai habis ya. Pokoknya di situ pas gue berangkat gue baru buat beli baterai bang, tiga-tiganya. Oke. Iya. Nah baru buat beli baterai. Pas gue pakai, gue pikir ya Allah ini error apa gimana ya? Apa dikasih cobaan lagi ya? Terus gue pakai, gue ketok-ketok, nyala tuh headlamp. Cek, cuman masih agak redup gitu, kadang kedip-kedip gitu. Kata gue serem juga ya. Terus pas gue bilang gini ke Bori, ayo lanjut jalan gak, dia bilang gitu. Nih pas gue ngomong ayo lanjut jalan yuk, udah keburu malam, tiba-tiba dari belakang, kan gue paling depan ya bang ya, dari belakang gue dia bilang gak. Dia tuh ya Allah, ngapa enggak sih, udah malam, gue bilang gitu. Gue pikir tuh si Bor yang ngomong, cuman emang suara dari belakang gue bang. Itu gue lagi ngomong tuh ke mereka, madep ke dia. Di belakang gue kan jalur ke arah turun ya. Ada yang bilang enggak. Terus gue bilang gini, ngapain enggak? Ayo udah malam ini, lu kagak usah kalau mau berantem ntar aja di bawah berantem, pukul-pukulan kayak. Gue bilang gitu. Gue udah sebelit bang di situ bang. Sama dia berdua tuh. Sama dia berdua, kata gue kecot mulu ya naik gunung. Terus abis itu kita lanjut jalan. Pas gue di situ mikir dalam hati gue, siapa ya, gue tahu nih bukan mereka nih yang ngomong enggak. Soalnya emang kan orang kalau ngomong kelihatan ya mulutnya kebuka atau enggak ya. Di situ dia lagi diem begini aja bang di bawah sambil ngeliatin tanah begini. Si Ajar juga cuman mainin trekking pole, mainin tanah-tanah gitu. Tiba-tiba ada suara enggak. Terus kata gue siapa ya? Nggak mungkin mereka nih. Di situ gue nggak mikir panjang. Gue pikir tuh mereka tuh denger juga. Nah di jalan itu gue bahas terus tuh tadi yang ngomong enggak. Lu jangan pada egois apa? Masa gue ngajak turun lu pada bilang enggak? Lu gila ya? Gue digituin sama Bori bang. Lu gila ya? Yang ngomong enggak siapa? Orang lu ngomongnya kita cuekin berdua. Gue lagi kesel banget ini, nggak mau, malas ngomong. Si Ajar gue bilang, gue juga lagi mainin tanah dari tadi. Lu aja ngomong kagak ada yang jawab. Lah apaan sih? Orang tadi aja ada yang ngomong enggak. Ada yang ngomong enggak, ngebentak gua. Sangar lu begitu, gua gituin. Ya elah, bang digituin. Gue juga kalau ngomong gue ngaku bang, ngapain sih gue bohong di gunung, kata dia gitu. Gue nggak mikir panjang tuh, kata gue, mungkin halusinasi gue doang kali ya. Lalu dicapek ya, kata gue. Pas turun, selesai dari situ gue nggak mikir panjang. Di situ di jalan pokoknya gue kayak apa gitu ya. Pokoknya gue kayak ngelihat itu posisi kan udah gelap ya bang. Kalau temen-temen tahu tuh di Salak tuh kalau malam cahaya bulan tuh nggak masuk bang. Iya, cahaya bulan tuh nggak masuk. Di situ kanan kiri gelap. Gue tuh kayak ngeliat, kayak ngerasa nih, kan gue arah gue tuh selalu ke jalur ya. Gue ngerasa dari kanan kiri gue ada yang ngeliatin gitu. Kayak ada mata-mata gitu bang. Cuman gue pikir hewan kali ya. Cuman setiap ada gue kayak ngeliat mata-mata begitu dari kanan kiri, ada suara kayak gitu-gituin gua. Terus di situ gue pikir pada denger semua ya. Cuman temen-temen gue cuek ya, gue juga cuek. Nah di situ gue pikir hewan, mungkin hewan apa gitu ya dari gunung mungkin. Terus gue lanjut jalan sebentar. Dari yang mata-mata itu, tiba-tiba tuh jadi tuh gue jalan pas arah turun sebelum yang tadi kayak Mabri itu gue ngeliat ada satu headlamp bang di jalur. Satu headlamp. Jadi tuh ada satu orang lagi nunduk aja begini bang di jalur bang, tuh udah malam bang. Pas gue samperin, gue bilang, Mas, ngapain mas sendiri di sini, udah malam. Terus mas itu bilang, oh iya mas, saya ditinggalin mas sama teman-teman saya. Ditinggalin? Iya. Lah mas kok bisa ditinggalin? Gue bilang begitu. Terus kata dia, tuh mas lihat aja kaki saya. Jadi tuh Bang Mange kalau mau tahu pas gue nyamperin tuh kakinya bengkok gini bang. Bengkok? Bengkok bang. Engkelnya? Engkelnya bengkok. Wah anjir.
kata gue nih orang, nih rombongan lu, gue nanya begitu, astagfirullahaladzim. Kebetulan di situ mak gue nitipin ini, ngebawain gue minyak urut. Kan gue kan di gunung kan suka pegel ya, gue ngurut-ngurut sendiri. Gue bawa minyak urut nih bang. Gue bawa minyak urut, itu ngapa bang kakinya? Aduh mana kata gue kagak ada yang bisa mijit ya. Di situ gue nyoba nyembuhin sebisa mungkin kan. Nih ankle udah parah banget bang, bengkoknya bener-bener begini bang. Ih, ketekuk. jalan kayak begini nih. Nyeret. Nah, jadi dari situ gue nyoba urut sebisa mungkin. Terus si Ajar tuh, gue salutnya tuh ketika ada orang yang butuh pertolongan, tim gue langsung kompak lagi bang. Si Ajar nyariin minum buat air putih, si Bori bikin energen buat nih orang takutnya ini. Gue ngurutin. Di situ, alhamdulillah tim gue kompak lagi nih kalau ada kejadian begini. Bang, emang dari mana bang? Di situ gue lupa, gue di situ nanya namanya, cuman gue lupa bang namanya. Gue nanya, lu dari mana bang? Gue dari Jakarta bang. Lah, sama bang, gue juga dari Jakarta. Lu Jakarta mana? Jakbar gue bang. Lah, lu tapi rombongan lu teman-teman rumah lu semua. Gue sambil ngurutin tuh sama teman gue tadinya. Nah, teman gue ini nggak bisa ikut. Jadi gue berusaha buat, dia tuh udah cuti kerja bang. Jadi sayang kalau misalnya cuti nggak jadi kepake kan. Dia tuh nyari di grup Facebook yang mau bareng ke pendakian Salak. Oh, cari barengan. Grup-grup Facebook. Aduh, kata gue lu, jangan dah lu. Maksudnya sekali-kali bukannya yang larang ya teman-teman ya. Maksudnya kan kita nggak tahu karakter orang. Kalau kayak gitu kita lebih tahu karakter teman sendiri yang udah kita kenal ya daripada orang baru kan. Jadi tuh dia nyari di Facebook, apalagi dia sendiri kan. Nyari di grup Facebook, dia ketemu teman pokoknya barengan 10 orang bang. 10 orang banyak. 10 orang banyak banget, tapi kagak ada yang nemenin dia di situ sama sekali. Kata gue ya Allah ini bocah kalau ketemu mana kaki bengkok, gue pikir gini, bang lu kedinginan nggak? Alhamdulillah bang, kagak bang, dia ngomong gitu. Kaki sakit masih bang. Jadi tuh di situ setelah gue urut bang, cuman kakinya kagak balik lagi sama begitu-gitu doang. Gue cuman ngeredain nyeri mungkin ya, karena gue kan nggak bisa ngurut ya. Terus gue bilang, ya udah bang, ayo mau lanjut jalan nggak? Ayo deh bang, tapi gue minta tolong bang, tungguin gue ya. Selalu sama gue, beda rombongan gue sama rombongan lu ah. Rombongan gue sepi juga nggak kayak rombongan lu, gue gituin. Nah, di situ gue lanjut jalan, gue bopong bang, gue naikin. Jadi tuh posisinya gini, si Bori paling belakang, pakai headlamp gue pakai headlamp dia, headlamp pendaki yang kakinya begitu. Jalannya nyeret. Bang, mau digendong nggak? Apa gue panggilin tim evac bang? Di situ pendaki ini ngomong, malu gue bang kalau dipanggilin tim evac. Gue takut temen-temen gue di bawah pada ngetawain gue. Lah kan itu nggak kenal bang, dia berani ninggalin lu. Udah gue kecotin kalau misalnya begitu. Gue kesel banget bang di situ. Terus abis itu kata dia, udah bang bantuin jalan pelan-pelan aja. Di situ waktu udah menunjukkan jam 8 malam. Gue masih di atas Camp Abri di situ. Angus ya. Gue nggak mikirin deposit bang di situ. Gue mikir yang penting anak orang nggak mati di sini, gitu loh. Jadi tuh di situ gue lanjut ngebopong dia ke arah bawah turun. Pokoknya sepanjang perjalanan kayak disut-sutin lagi bang. Tapi gue doang ini yang denger dari kuping kiri gue. Jadi tuh pas gue ngebopong dia, digituin. Masanya nggak sekali 2 kali bang. Dari atas juga digituin terus kan. Gue bilang, ya Allah, gue di situ doa lagi. Ya Allah, saya di sini lagi nolongin orang. Please kasih kemudahan ya Allah, jangan disengin mulu. Terus di situ gue lanjut jalan, gak gue hirauin tuh. Di samping mata gue kan orang kalau ngeliat bisa ngeliat gini ya bang. Di ekor mata gue tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Kayak ada yang ngeliatin. Nah, pas gue bopong, udah sekitar arah mau ke Camp Abri. Di situ udah kelihatan bang, Camp Abri di bawah gue. Gue dari atas nih tanjakan. Udah ini pelan-pelan. Nah, di Camp Abri itu gue ngelihat sosok cewek tadi bang. Sosok cewek yang di tengah jalur itu? Iya, yang gue bilang 2 meter bang. Cuman di sini posisinya apaan? Dia ngebelakangin bang. Ngebelakangin gue. Jadi tuh kalau teman-teman tahu Camp Abri tuh ada kayak pohon-pohon gitu. Nah pohon ini tuh biasanya buat tempat pendaki istirahat tuh. Nah di seberangnya tuh itu bisa ngeliat ke arah jurang gitu ya. Nah si cewek ini dia tuh lagi ngeliat ke arah jurang, diem begini. Itu ngambang bang kakinya. Kata gue ini gue halu apa gimana ya. Cuman di situ gue doang yang lihat. Jadi tuh si Ajar tuh setiap ngebopong tuh
cuman kayak bang lu aman. Kayak selalu mastiin ini. Jadi tuh yang liat track tuh gua, yang soalnya headlamp kan di gue ya. Di situ gue nyenter gini dari atas kan kelihatannya ke bawah. Pas gue nyenter, astagfirullahaladzim, kok ada lagi kata gue. Terus di situ gue Bismillah. Kalau teman-teman gue nggak notice, berarti dia nggak ngeliat gue doang nih yang halu. Gue mikir gitu. Pas gue lanjut turun ke bawah, gue ngelewatin sosok itu. Gue berusaha buang muka gini bang. Teman-teman gue nggak ada yang ngeliat bang. Gue berusaha bang lu aman. Kayak gue kayak ajar lu aman. Gue cuma ngeliatin itu pendaki itu. Pas gue ngelewatin dia, jadi tuh ini dia. Ini gue ngelewatin gini nih. Dia di kanan gue. Pas gue ngelewatin, ketawa bang. Hihihi. Digituin lah, gue diketawain kata gue ya elah. Orang lagi nolongnya masih diketawain. Gimana pendaki sompral ya situ ya. Nah di situ pas ngetawain, astagfirullah gue istighfar lagi bang. Berkali-kali gue istighfar. Ngapa ya? Gue dari tadi digangguin mulu. Gue masih bawa muka tuh. Cuman teman-teman gue pas abis jalan begini, pas ketawa langsung berhenti semua bang. Bek. Yang pendaki kakinya pincang itu juga diem bang. Lihat-lihatan kita berempat lihat-lihatan. Kayak gue liat ke Bori. Cuman mereka nggak ngeliat itu sosok, gue dong yang lihat. Oh. Jadi dia kayak ngeliat siapa sih yang ngetawain. Oh, okay. Ngepris tuh. Di situ diem semua. Gue bilang gini, udah nggak apa-apa. Kita lagi nolongin orang. Niat kita baik. Nyelamatin nyawa orang di sini. Kalau nggak ada kita, mungkin nggak tahu ya nih orang bakal gimana. Niat kita baik. Intinya kita nggak di sini nggak macem-macem. Kita lanjut jalan aja. Di situ semoga sampai bawah juga selamat. Kita jalan lagi tuh. Di situ sebelum jalan gue bilang gini, kita doa lagi yuk. Di situ si Ajar yang mimpin doa kan. Dia pokoknya tuh kalau teman-teman tahu si Ajar walaupun orangnya agak batu ya, tapi dia ini anak pengajian. Suka dia doa sholawatan, kita sholawatan di situ. Setelah sholawatan kita lanjut jalan. Semoga lancar kan. Pas kita lanjut jalan tuh bak ngeliatin Camp Abri kan tinggal turun berapa satu pos lagi ya yang itu makam keramat ya. Sebelum makam keramat, jadi tuh dari Camp Abri ada turunan. Dari turunan itu gue tuh ngikutin jalan Bang Mange. Itu kan gue yang nyenterin ya. Gue tuh ngerasa udah bener banget nih arah jalur nih emang jalurnya ke sini. Cuman pas gue jalur kata gue lama-lama kok nyempit ini vegetasinya. Oke. Di situ gue diginiin sama si Bori. Lu yang bener aja nyasar kita ya ini ya. Ya Allah, apaan lagi nih ya? Disasarin kita ya. Gue bilang, tenang, sabar. Yang gue tahu, pokoknya teman-teman yang gue tahu kalau misalnya kita nyasar di gunung, kita jangan nerusin jalan. Kita berhenti, kita berpikir, mencerna. Kalau bisa kita putar balik nyari jalan yang benar. Di situ kata gue kok vegetasinya makin sempit ya. Mana gue bawa orang pincang ya. Di situ gue memutuskan untuk putar balik. Gue nggak mikir panjang. Daripada gue hilang berempat kan, mending gue putar balik nyari jalan ya. Gue bilang tenang. Untung alhamdulillah ya, temen gue nih 2 orang ini nih tenang banget bang. Maksudnya nggak panikan walaupun keadaan begini, walaupun tadi sempet cekcok ya. Cuman si pendaki ini di situ udah lemes banget bang. Gue kasihan banget ya, udah lemes banget. Bang mau makan dulu gak? Gue bilang gitu. Sembari nyari jalan kan gue di trek ya ngobrol. Mau makan dulu gak? Gak usah bang. Ini kayak teman-teman gue udah nunggu udah di bawah. Masih mikir gitu bang. Kata gue lu udah ditinggalin anjir. Gak usah mikirin orang. Di sini kondisinya, posisinya lu mau mikirin orang itu daripada lu gak selamat kan kata gue. Udah kagak usah dipikirin, lu tenang aja kita makan dulu. Gak usah dipikirin mau turun jam berapa juga. Gue juga deposit gue udah angus cuek kata gue. Nah di situ gue balik lagi tuh ke arah Camp Abri. Gue ke Camp Abri. Gue di situ posisi sekitar udah jam 9 malam bang. Gue turun berapa jam ya kata gue ini lama banget. Gue di situ alhamdulillah gue di situ ngebawa Indomie, Popmi. Oke. Di situ belum dimasak karena itu ada di tasnya si Ajer. Nah di situ gue ngambil Popmi, gue masakin itu Popmi tinggal 1 ya pokoknya. Cuma ngebawa 1 dari si Ajer. Di situ kita lapar bertiga sama ya. Cuman gue lebih mikirin nih orang, gue bertiga masih fit. Nih orang udah, ya Allah kalau gue udah begitu udah lah ya. lumpuh lah maksudnya. udah pincang. Ya udah pincang-pincang.
di situ gue masakin pop mie, gue bikinin teh kan. Jadi tuh gue ngebawa ini ada satu jamu gitu dari Jawa, dari keluarga gue di kampung. Gue bawa jamu gitu, gue seduhin, gue kasih nih. Nah, alhamdulillah dia makan. Gue bertiga sambil ngeliatin aja dia makan ya. Sambil ngirup aroma Ngirup kopi aroma pop mie di situ. Nah, mana udah jam 9 malam. Di situ pas dia makan, gue ditimpuk, Bang. Ditimpuk. Iya, gue kan jadi tuh posisinya gini, Bang. Ini dia makan. Gue tuh posisi gue di Camp Abri tuh madep ke arah yang jurang tadi cewek diri. Di belakang gue pohon yang gue bilang sering pendaki pada ini nongkrong kan. Gue ditimpuk dari arah pohon. Pret. Jadi tuh gue ditimpuk, gue ngeliat, Bang, orang, gue ngerasa itu kencang banget, Bang, ditimpuk di belakang badan gue ya. Pret, di pundak gue. Pas gue lihat jatuh tuh di sini kayak bukan batu sih. Dia tuh kayak biji pohon gitu. Cuman pas gue lihat keras banget. Gue pikir jatuh kali ya, mungkin dari atas. Nggak gue rawain nih biji pohon. Kalau batu baru janggal kata gue. Nah, di situ teman-teman gue pada notice tuh. Gue kayak gue gini-giniin mulu. Gue kayak gini-gini, Bang, kayak orang ditimpuk gimana sih, pasti gini kan badannya. Terus temen gue bilang, "Lu ngapa sih dari tadi kagak bisa diem banget badan lu?" Si Ajar ngomong gitu. "Tahu nih gue ditimpukin mulu dari tadi. Dari tadi kita diisengin mulu. Kurang cukup apa sih kita? Kurang sopan apa kita di sini? Kita niatnya baik loh." Si Ajar naik pitam gitulah. Terus si Bori udah lemes banget ya. Gue udah nggak bisa, kayak si Bori kayak udah diem aja, udah males gitu ngedengerinnya. Si Ajar marah-marah kata gue. "Gue di sini kurang apa sih? Gue naatin peraturan, gue bantuin orang, gue kagak buang sampah sembarangan. Apaan sih yang bikin lu pada marah?" Nah, dari situ kita lanjut. Selesai dia makan, kita memutuskan untuk lanjut jalan. Alhamdulillah, abis dia minum yang jamu itu yang saya seduin, udah bisa jalan, cuma nyeret, Bang. Cuman nggak dibopong lagi, maksudnya kan ritmenya agak cepet dikit ya. Baru banget kita berdiri, jalan berapa meter ke arah ini makam keramat. Pas nyampe makam keramat tuh, singkat cerita sampai makam keramat. Pas di makam keramat, lu inget gak, Bang, pendaki yang tadi gua ketemu jaket kuning sendiri? Gua ngeliat, Bang, jadi tuh di deket makam keramat, kan jaket kuning kalau malam kelihatannya terang ya, Bang. Yeah. Itu ada tuh pendaki diri di samping pohon, Bang, gini, Bang. Ngeliatin gua. Terus gini, Bang, tangannya. Wah, di situ, astagfirullahaladzim, udah mau nyampe ya masih aja. Di situ yang ngeliat gua doang, Bang. Ingat, di situ yang ngeliat gua doang. Gue pikir halu kali gue ya, cuman gue nggak capek, Bang. Maksudnya tuh gue masih bisa jalan cepet gitu loh, masih bisa bantuin orang loh. Terus abis dia begini, gue langsung gini, Allah, astagfirullahaladzim. Nah, lanjut yuk, jalan yuk. Pokoknya setelah abis dari makam keramat itu, kita lanjut jalan itu, kita tiba-tiba kayak melipir, tiba-tiba ada percabangan gitu, Bang. Jadi inget gak, pokoknya pas sebelum makam keramat tuh kalau dari arah base camp tuh jalan cuma lurus doang, gak ada percabangan. Tiba-tiba gue nemu percabangan. Pas arah turun itu? Arah turun. Lah, Allahu Akbar, kata gue, nih apaan lagi ya percabangan. Di situ Ajar udah kesel banget ya. Dia pengen, maksudnya kan kalau orang pengajian gitu nggak takut gitu-gituan ya, Bang. Dia baca surat-surat apa segala macem, surat-surat ayat kursi segala macam, baca sholawat, tapi dia teriak gitu kayak Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia dia teriak-teriak begitu. Bilang, "Ja, udah jangan terlalu teriak-teriak, Ja." Terus pas dia baca gitu, "Nggak peduli gua, mau gua ngaji nih semua setan," kata dia gitu. Digituin sama Ajar, Bang. Pas dia baca pokoknya dia pas baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la tauduhu, gak mempan. Wah, ada yang teriak begitu, Bang. Si Ajar langsung apa? Langsung abis teriak gitu, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, la tauduhu sinatu. Langsung gitu dia langsung diem. Gak mempan langsung. Langsung lihat-lihatan kita. Si yang pendaki yang pincang ini nangis, Bang, di situ. Nangis, kata gua. "Ya Allah, kenapa gini banget ya?" kata dia. "Mana tadi pas gua nungguin sendiri, kaki gua nggak bisa jalan, gua digangguin mulu." Ternyata tuh pendaki digangguin juga, Bang, pas nungguin bantuan yang dia diem begini. Makanya dia begini karena apa? Kalau dia palanya begini,
ada yang ngeliatin dia di depan. Pokoknya dia ngeliat sosok-sosok gitulah. Gue udah di situ udah nggak bisa mikir logika lagi kan, kata gue udah berapa kali, masa ini yang denger rame bang 4 orang. Gue bilang gak mempan. Di situ gue bilang, Mbah, gue di situ izin, Mbah, tolong ya, kita di sini lagi nolong orang, maafin kita kalau balik terlalu malam. Soalnya kita di sini emang nggak bisa cepet-cepet Mbah jalannya. Karena nih teman saya bilang temen saya yang ini kakinya nggak bisa jalan cepet gitu. Di situ tiba-tiba hening kan. Pokoknya tadi tuh ada angin bang, tiba-tiba kayak nggak ada angin sama sekali. Dari situ, abis gue ngomong begitu, gue memutuskan untuk lanjut turun ke bawah. Inget gak teman-teman? Kan gue nemu percabangan ya. Gue di situ Bismillah gue ngambil jalan tengah. Soalnya kalau gue pikir kalau emang jalan tengah rapat lagi, gue balik lagi bang. Nah, pas gue ngambil jalan tengah, tiba-tiba rapat bang. Nih, jadi tuh gue ngambil jalan tengah, baru jalan 100 meteran. Di situ baru jalan 100 meteran, ada pohon gede banget bang, ngalangin jalan gue. Lah, berhenti jalurnya depan pohon itu. Pas berhenti, ya Allah ini apaan lagi ya? Kok dari tadi udah izin loh gue, udah berapa kali izin, udah minta maaf. Apa ada yang gue mikir di situ kayak temen gue ada yang bawa sesuatu kali ya? Gue pikir gitu, yang bikin penunggu sini nggak suka. Makanya maksud gue, kok bisa diteror segininya? Jangan diteror mulu, masa gue kagak ngapa-ngapain diteror bang. Terus pas gue ngeliat pohon itu benar-benar pohon kayaknya sekitar usia udah ratusan tahun bang. Tinggi banget, lebih tinggi dari pohon-pohon pinus yang di atas. Itu gede banget, kayak beringin gitu bang. Nah, pas gue ngeliat itu, gue memutuskan untuk putar balik. Di situ teman-teman gue si Ajar udah geleng-geleng pala, si Bori udah diem aja, udah kayak udah kalau mau mati aja di sini. Kalau emang dia nggak suka, ya dia udah pasrah, bener pasrah. Kalau emang gue salah, udah hilangin gue di sini. Pokoknya kayak Bori kayak mikir gitulah. Terus di situ gue memutuskan untuk udah kita tenang dulu, relax, ngerokok lagi yuk. Gue ngerokok di depan pohon itu bang, yang jalur ketutup. Nah setelah gue ngerokok sebatang 2 batang, gue ngerokok tuh selesai, pokoknya 1 batang nih, terus gue bakar lagi bang. Pas setengah 1 batang, gue tuh denger kayak suara jangkrik. Cuman jangkrik kayak itu kayak bukan jangkrik sih, lebih tepatnya kayak suara ular gitu bang, kayak kayak desisan ular. Desisan gitu ular bang. Gue pikir di situ karena gue di ketinggian udah rendah ya, udah mau sampai bawah. Gue mikir ya ini mah ada ular ya. Gue di situ langsung apa bang? Headlamp gue nyalain kagak bisa bang. Udah mati, bener-bener mati total bang, karena gue udah terlalu lama di jalur. Mungkin di situ gue berusaha buat nyalain flash HP. Gue senterin kanan kiri, gue takutnya apa bang? Temen gue dipatok apa gimana kan ya? Gue nyari kanan kiri nggak ada bang. Suara begitu mulu, cuman selalu ada suaranya. Gue bilang udah cabut dari sini. Gue udah nggak bisa mikir panjang bang. Berarti tandanya gue di sini disuruh cabut bang, maksudnya jangan di sini mulu. Nah gue matiin rokok. Pokoknya gue matiin tuh apaan? Gue udah nggak bisa mikir panjang bang. Gue mikir kalau gue matiin rokok di bawah, takutnya dia marah lagi. Kan gue serba salah ya. Gue di situ apaan? Baranya gue giniin bang. Gue udah nggak bisa mikir lagi kan. Gue giniin, kan tinggal gue yang ngerokok ya. Nah gue taruh kantong, gue lanjut jalan. Gue balik lagi tuh muter ke arah percabangan tadi. Pas gue ke arah percabangan tadi, inget gak kan itu ada 3 cabang. Gue ngambil tengah. Kali ini gue ngambil kiri. Gue bisa mikir ngambil kiri karena gue mikir gini, karena kalau emang gue nggak nemu jalur lagi, gue bisa balik lagi ngambil yang kanan opsi terakhir. Dicobain berarti gue nyobain semua jalur, cuman alhamdulillahnya gue masih bisa mikir logisnya, karena ini bang, gue selalu keinget kalau misalnya kita nyasar jalur nutup, kalau emang udah nggak memungkinkan nemu jalur, mending puter balik, coba jalur yang lain. Nah gue tuh jalan, ada kali bang gue jalan 30 menitan bang. Kata gue nih bener nih jalur nih. Pas 30 menitan tuh bang, gue selama turun gue pakai flash HP ya. Yang lain udah kagak. HP-nya si Ajar tuh HP-nya udah kagak nyala. Si Bori udah mati. Udah pada mati semua kan. Itu pokoknya kita jalan tuh gini bang. Megang pundak gitu kan.
Megang pundak. Takutnya apa bang? Kayak ada yang ketinggalan gitu sama gua. Soalnya kan gua doang yang sentra HP. Mana baterai gua di situ 20% kan. Nah, dari situ udah jalan 15 menitan, 30 menit. Kata gua alhamdulillah bener nih. Tapi kok lama banget nyampenya. Gua mikir gitu. Kok lama banget ya, perasaan tadi gua naik cepet, padahal naik loh. Harusnya secara logika turun lebih cepet ya bang ya, daripada naik. Gua mikir di situ apa gue ini makin jauh ya dari jalur sebenarnya. Terus tiba-tiba apa? Gue kan mikir gini ya, gue bengong bang, jalan sambil bengong. Apa gue ini ya nyasar ya dari jalur sebelumnya? Apa gue salah jalur lagi ya? Tiba-tiba Bori teriak dari belakang, Yuda. Gue bilang, kenapa? Jangan jalan. Dia bilang gitu, tiba-tiba teriak kenceng banget, jangan jalan. Kenapa? Bang, itu bang, gue kan bengong gini bang. Pas Bori gitu gue langsung nengok gini bang. Pas Bori bilang jangan jalan, gue nengok ke depan lagi. Bang, itu jurang bang, anjir. Jurang bang. Kalau Bori nggak teriak begitu, gue mati bang, jatuh itu ke bawah. Tapi pas gue bengong itu jalur bang, panjang banget. Masih panjang, jalurnya lurus doang. Nah, gue disitu istighfar. Astagfirullahaladzim, itu jurang dalam banget bang. Kalau teman-teman tahu, salah kan itu jurang mulu ya. Kalau di trek ya. Disitu kata gue nih jurang, ya Allah ini bukan trek sebenarnya nih. Ini jalur kemana sih perasaan gue tadi naik satu jalur doang. Gue mikir gitu. Masa gue halu berempat. Gue mikir gitu. Ya Allah, gue disitu gue bilang, dah berhenti dulu bentar. Kita nenangin diri dulu. Soalnya gue takutnya pikiran kemana-mana ya bang ya. Takutnya halu apa gimana. Disitu gue berhenti. Gue sholawatan tuh berempat. Kata gue ya Allah, maafin ya Allah. Kalau misalnya banyak salah, kalau misalnya ada yang bikin penunggu ini marah, tolong dimaafin. Terus semoga sebentar lagi ketemu jalan keluar ya Allah. Please kali ini nggak bakal ngulangin kesalahan lagi. Kalau emang di sini salah minta maaf. Di situ setelah itu gua tiba-tiba kabut turun bang. Nah itu inget gak? Abis dari jalur jurang itu, gue memutuskan untuk balik lagi ke percabangan tadi. Gue niatnya pengen ngambil jalur kanan bang. Pas gue ke arah jalur tadi, inget gue kan posisi gue depan. Pokoknya yang belakang pada megang-megang gini kan. Iya. Pegang pundak biar kagak hilang. Si Bori bang, yang paling belakang, diginiin bang. Kita pegang-pegangan nih paling depan. Pegang-pegang pundak nih. Iya, jadi tuh gue jalan paling depan nyenter. Yang belakang gue pegang pundak gue gini. Oke. Iya, si Bori megang. Bori paling belakang. Bori paling belakang. Pokoknya si Bori paling belakang, kita pegang-pegangan. Tiba-tiba ada yang megang pundak Bori gini. Siapa lagi nih ya? Tolong dong jangan gangguin kita mau turun. Disitu Bori ngomong gitu. Terus si Ajar ngomong, udah gue paling belakang sini. Ajar kayak gitu, pokoknya nadanya nantang bang. Udah gue paling belakang sini. Bismillahirrahmanirrahim, dia ngomong gitu. Nah, si Ajar paling belakang, Bori tadinya kan paling depan ya. Pas dia mau ngeliat jalur depan, nggak berani dia bang. Dia bilang yaudah gue tengah dah berdua, Ajar paling belakang nih. Pas gue jalan kan kayak kereta gitu ya, pegang-pegang pundak pelan-pelan jalan. Yang satu nyeret kan kakinya kan, yang mendaki pincang itu nyeret. Sebelum sampai percabangan, pundak gue ditepok juga bang. Jadi tuh kan inget gak, gue kan dipegang gini dari belakang. Yang belakang juga pegang gini kan. Tiba-tiba gini bang, krek. Gue liat gini, kan gue liat gini ya tangan. Yang tangan temen gue nih, yang belakang si Bori kan tadi inget gak, Bori belakang gue, belakang lagi yang pendaki pincang, baru si Ajer. Gue tahu tangannya Bori bang, sebelah kanan gue tangan-tangan manusia tau gak sih? Oke, ya lu kenal lah temen lu. Gue kenal tangan temen gue. Nah pas gue lihat gini, itu tangan pucat bang, putih, bener-bener putih pucat. Terus juga kayak berurat gitu ya. Terus kata gue, kukunya panjang-panjang banget langsung segini bang. Gue mikir, astagfirullahaladzim, gue disitu istighfar dalam hati. Gue nggak mau teriak lagi ke belakang kayak si Bori. Gue nggak mau teriak, takutnya pada makin ini pada nangis semua lagi kata gue. Terus astagfirullahaladzim, gue disitu sambil jalan, ya Allah. Gue disitu memberanikan diri, berusaha buat gue gimana pun caranya nih tangan harus jangan megangin terus. Gue gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tolong ya Allah kali ini aja. Allahu Akbar, gue gini. Dia langsung gini, kayak narik tangan gitu. Cuma ketarik bang jaket gue, gitu bang. Disitu, astagfirullahaladzim, ya Allah. Maksudnya ini udah menyentuh fisik bang. Ngeri ya. Maksudnya gangguin lu di teror-teror ini udah nyampe nyentuh fisik bang. Di situ gua mutusin lanjutin jalan.
Nyampe percabangan, gue tuh udah diem-dieman semua ya, udah baca sholawat, yang belakang udah baca sholawat. Udah bagus, nggak apa-apa, biar tenang hati ya. Gue istighfar itu sambil jalan. Alhamdulillah gue ngambil jalur kanan. Tuh gue ngambil jalur kanan, jalan cuman 15 menit bang. Gue ketemu base camp. Di situ gue nyampe itu Tugu, gue udah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, udah kelihatan lampu-lampu base camp kan. Alhamdulillah ya Allah. Terus si Ajar dari belakang, ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Terus tiba-tiba abis dia ngomong kayak gitu, diketawain lagi bang dari belakang. Hihihi. Di situ gue langsung lari bang, mau keluar dari itu Tugu itu bang. Itu apaan? Yang kakinya ini tiba-tiba bisa lari bang. Tiba-tiba lari cuma nyeret gini. Ya Allah, mungkin panik kali ya. Nyeret ya Allah. Gue udah lari, udah nyampe depan yang Tugu itu. Alhamdulillahnya itu suara udah hilang bang. Udah hilang. Kata gue udah ayo lanjut jalan. Lanjut nyampe base camp. Sebelum nyampe base camp tuh, jadi tuh ada rombongan. Itu rombongan 10 orang. Dia tuh jadi tuh abis tempat registrasi ada jalan sedikit ke sini. Depan kamar mandi kalau teman-teman tahu. Depan kamar mandi persis. Itu ada yang nungguin 10 orang pendaki, rame banget. Oke. Di situ mungkin ini temennya ini nih. Temennya ini. Pokoknya rame dah dia. Di situ gue langsung bilang, "Bang, ini temen lu," gue gituin. Terus si pendaki ini yang 10 orang ini langsung, "Alhamdulillah ketemu juga. Gue nyari-nyariin lu ke atas. Sampai gue nyari-nyariin lu ke atas sampai Camp Abri." Jadi dia tuh ternyata tuh dia katanya yang gue dengar dari pengakuan 10 orang itu di makam keramat bang. Gue di makam keramat kagak ngeliat orang bang. Cuman itu yang pendaki gini-gini doang. Iya. Kata gue di makam keramat nggak ngeliat pendaki sama sekali. Dia ngomong, rombongan itu ngomong kalau dia tuh nungguin di makam keramat berjam-jam, katanya lebih dari 2 jam nungguin temennya. Terus gue giniin, lah lu bukannya naik dari tadi, temen lu tuh kakinya lu lihat, kakinya udah bengkok. Kayak astagfirullah, dia pada istighfar bang, lihat kaki temennya udah, ya Allah udah parah banget bang bengkoknya. Berarti dia baru tahu itu kalau temennya sakit? Iya baru tahu. Di situ gue juga bingung ya, kok gue nggak ketemu sama tuh rombongan ya. Oke. Nah setelah itu gue berusaha kayak gue pengen pokoknya teman-teman jangan dicontoh ya ketemu rombongan begini. Pokoknya kalau misalnya mau mendaki cari teman yang bener-bener aja dah, cari partner yang benar. Jangan sampai lu ketemu rombongan kayak gini pendaki mana pakai GoPro semua. Gua pamit, terus dia yang pendaki ini bilang makasih ya mas udah bantuin saya. Semuanya 10 orang itu yang rame itu pada bilang gini, "Mas makasih banyak ya mas, saya nggak tahu mau bilang apa, saya nggak tahu nih kalau misalnya ya orang tuanya ngusut kita semua." Pasti. Iya pasti diusut bang. Terus makasih, gue bilang obatin tuh temen lu, dibopong, akhirnya dibopong kan sama dia ke bawah. Jadi tuh pas gue nyampe pos registrasi gue ditanyain lagi, "Dari mana aja mas? Baru nyampe jam segini." Sama orang base camp. Sama orang base camp. "Dari mana ya mas? Baru nyampe jam segini." "Pak, saya disasarin pak." Gue bilang gitu. Saya tuh pertama saya bantuin orang yang kakinya ini tuh pak yang lewat. Dia lagi diangkat-angkat tuh. Itu yang lewat pak. "Sini dulu sini." Nah akhirnya tuh pokoknya tuh yang 10 orang itu kayaknya disidang deh bang. Pokoknya ada satu warlock misain rombongan gua sama rombongan dia. Kayak pokoknya ditanya-tanyain tuh gue nggak tahu. Gue ditanya sama orang base campnya, "Kamu dari mana aja? Jam segini baru turun." "Pak, saya tuh dari Camp Abri. Saya ketemu percabangan pak." "Apaan? Gak ada percabangan di situ," kata dia gitu. "Emang gak ada percabangan pak. Saya pas berangkat emang gak ada. Cuman pas turun walau alam tiba-tiba ada pak. Gak ada percabangan." "Halo kamu ya pak, kita ngerasain berempat pak." Gue gituin. Ya udah, kamu cuci kaki gitu ya, ke bersih-bersih dulu tuh di kamar mandi. Ini KTP kamu, deposit kamu angus ya. "Ya pak, nggak apa-apa pak, yang penting saya selamat." Gue disitu mikir gitu bang, yang penting saya selamat. Nah singkat cerita, gue bersih-bersih segala macam, KTP balikin, gue balik lagi tuh ke base camp yang tadi gue ceritain yang kayu itu. Nah di base camp yang kayu itu, gue baru nyampe, gue ketemu sama rombongan yang 5 orang, inget gak? Yang yang turun ngecamp itu. Turun ngecamp itu yang gue bilang ngapain ngecamp sih. Terus disclaimer teman-teman, saya juga pernah ngecamp di Salak, bukan ngerendahin orang-orang yang ngecamp ya. Saya cuma bercanda doang di situ, guyonan. "Ngapain ngecamp sih mas?"
Terus gue ketemu lagi bang di base camp. 5 orang itu jadi ada satu cowok namanya Mas A. Oke. Kita panggil aja Mas A. Mas A ini nyamperin ke saya. Lah mas baru nyampe jam segini. Cepetan saya berarti ngecamp ini daripada situ yang TikTok. Diledekin lagi gue bang. Karena gue ngeledekin dia ceng-cengan. Di situ emang asik orangnya rombongannya. Nah di situ si Bori sama si Ajer itu udah diem bang, maksudnya udah main HP, udah bete ya, udah mesen mie segala macam, udah pengen makan bang, dari tadi gue lapar banget. Cuman yang pendaki ini Mas A itu lagi ngobrol sama gue, gue baru sampai, gue ngerokok tuh. Terus Mas A ngomong, lah lu baru sampai jam segini, cepetan gue yang ngecamp. Terus gue bercanda-canda, terus pokoknya di situ gue nggak ceritain gue sasar segala macam bang. Di situ gue cuman nanya begini bang, Mas itu Mas ngecamp 5 orang, misinya apaan Mas kalau boleh tahu? Gue bercanda gitu. Oke. Di situ dia ngomong, karena emang udah cair ya suasananya ya. Dia ngomong gini, saya tuh diwasiatin Mas sama teman saya. Hah? Diwasiatin? Wasiatin apa Mas? Jadi tuh teman saya dia tuh meninggal di Salak, nggak tahu meninggal atau setelah dari Gunung Salak. Pokoknya dia meninggal, minta wasiat buat naruh abu kremasinya di Gunung Salak. Di situ gue bilang, emang temennya meninggal? Iya mas, dari Salak. Gak tahu dia ngomong meninggal dari Salak. Entah meninggal di Gunung Salaknya atau di rumah. Terus gue bilang gini, Mas, tapi perasaan tadi mas 6 orang dah. Ingat gak mas? Ingat gak bang? Sebelum tuh rombongan ketemu, gue kan ketemu sama satu orang senyumin gue gitu ya, yang pendaki Jaket kuning ini, jaket kuning. Pas gue nanya gini, Mas perasaan 6 orang dah. Gue mastiin lagi bang, gue make sure lagi bang. Takutnya itu beneran orang kan, gue cuma disengin. Gue berusaha buat make sure terus kan. Gue giniin, bukannya 6 orang dari atas. Tadi yang satu duluan sendiri. Mana sombong banget. Gue kan udah cair ya bang. Gue berusaha buat nyari tahu bang. Setelah gue tanya, gue nanya begini, emang yang satu itu udah balik duluan? Gue mikirnya udah balik duluan. Apaan sih mas? Saya cuma berlima mas. Tiba-tiba dia ngomong begitu, di situ gue diem. Anjir, berlima doang. Terus tadi sendiri siapa? Terus gue tepok Ajar kan, Jer. Pokoknya Ajar kan langsung abis makan dia langsung tidur bang, tiduran. Si Bori masih ngeganyem lah bahasanya. Jer, lu lihat kan yang tadi pendaki senyumin kita, yang kita tegur kagak nyaut. Sombong banget digituin sama Ajar. Dia udah capek kali ya, udah gedek banget jawabnya ya. Sombong banget. Lah bang, demi Allah bang, saya berlima doang. Tanya no teman-teman saya. Terus gue bilang, gue masih mastiin bang, gue nanya ke si Bori. Bor, lu lihat juga kan? Gue bilang itu, lu lihat juga kan yang tadi gue negor pendaki nyuruh ngopi. Cuman dicuekin, jaket kuning. Apaan sih? Orang gue aja di situ ngeliat lu cuman ngobrol doang berdua. Jadi tuh si Bori kan ngopi. Lu ingat gak? Gue kan, Bori kan ngebelakangin gue ya bang. Oh dia nyeduh kopi. Iya dia nyeduh kopi kan. Tadi nyeduh kopi. Pas gue negor. Tuh dia tuh sempat nengok bang. Sempat nengok ke belakang gitu kayak gini. Kayak ngeliat, bocah ngapa sih ngedumel sendiri. Dia tuh gak ngeliat ada yang ngeliat bang. Dia tuh cuma ngeliat gue sama Agar kayak lagi kecot. Padahal gue lagi berusaha kayak, anjir orang sombong banget sih itu. Iya. Kan. Dari situ gue kata Bori gitu, gue lebih kaget lagi bang pas Bori ngomong, lah lu nggak ngeliat? Kagak, apaan sih, orang lu aja lagi cekcok berdua kayak orang cekcok, kagak ada yang lewat sama sekali dari tadi. Gue nanya Ajar ngeliat, gue juga ngeliat kan. Terus juga gue ditongolin lagi sama tuh sosok di yang tadi pos makam keramat. Nah gue bilang gini, Mas, maaf ya Mas ya, bukan bermaksud gimana. Emang teman Mas terakhir meninggal gimana Mas keadaannya? Teman saya meninggal di sini hipo Mas. Terakhir pakai jaket kuning. Usia sekitar 20 tahun. Emang bang pas gue lihat tuh usianya tuh masih 20 tahunan, masih muda bang. Masih rapi banget itu dia. Dia baru pertama kali ngedaki terus meninggal. Di situ gue langsung diem. Anjing. Terus tadi berarti jadi tuh gue beropini gini bang. Nih orang pendaki ini yang 5 orang ini naruh abu kremasi. Nah jadi tuh setelah wasiat temennya terpenuhi, temennya ngikut balik gitu loh.
Oke. Iya, Bisa ngikut jadi. turun Iya, iya. jadinya arwahnya atau apanya Heeh. ya. Ngikut turun itu serem juga bang, gue mikirnya. Kata gue ditongolin berapa kali bang sama tuh dia. Nah, setelah itu gue bilang gini, Mas, maaf ya Mas, saya tuh bukan bermaksud lancang apa gimana. Tapi sebelum rombongan Mas turun, saya ketemu pendaki sendiri. Itu dia pakai jaket kuning Mas, masih bagus semua. Jaket kuning tuh teman-teman, gua artiin jaket kuning tuh kayak jaket kuning gelembung gitu bang, konsina kayak gelembung gitu kan. Jaket kuning kayak gede gitu. Terus dia bilang, loh Mas, kok mirip teman saya ya? Oke. Ciri-cirinya, Mas serius? Digituin. Sumpah Mas, demi Allah saya ngeliat berdua. Cuman nih orang, kata gua, ngapa nih orang kagak ngeliat gua kecot. Mungkin gua di situ mikir, mungkin emang gue berdua doang kali ya yang kasih lihat ya. Terus dia bilang, gue nanya gini, emang temennya meninggal kenapa Mas? Maaf ya Mas, saya bukan bermaksud lancang, cuma pengen tahu. Jadi tuh teman saya di situ mapala, kayak mapala suatu kampus. Nah, nih orang ini orang baru naik gunung Mas, kayak diajak gitulah. Oke, iya, iya. Diajak kebetulan, terus dia sakit, katanya sih kena GERD atau apa gitu. Terus dia hipo, terus dia meninggal, nggak tahu meninggal pas setelah turun atau pas di itu gunung, gue nggak tahu. Terus abis itu terakhir jasadnya masih pakai jaket warna kuning Mas. Masih pakai jaket kuning, celana panjang, masih pakai pakaian pendaki lah. Iya. Terus gue tanya, gue make sure sekali lagi bang, gue masih nggak percaya. Gue make sure sekali lagi gini, Mas itu temennya bawa keril nggak pas meninggal? Maaf ya, gue bilang gitu. Enggak Mas, dia kan pendaki baru Mas, ngapain bawa keril? Kerilnya saya yang bawain. Ingat gak, gue kan ketemu itu pendaki yang lewat kagak bawa keril juga bang. Jaket kuning dan gak bawa keril ya? Iya, jaketnya rapi, semuanya rapi, atas bawah rapi, kayak baru beli, kayak orang baru belanja. Tapi mukanya pucat bang, udah senyum begini. Oke. Di situ gue mikir, ya Allah anjir, alhamdulillah dah udah sampai base camp. Cuman gue mikirnya kayak, gue takutnya halu, tapi ini sama, ada kesamaan. Terserah teman-teman mau percaya nggak percaya, tapi ini yang gue alamin. Pas gue nanya, itu ciri-cirinya sama banget. Pas gue ngeliat itu, setelah itu gue mencoba untuk tidur. Gue tuh jadinya tuh gue baliknya pengennya pagi bang. Nah, singkat cerita, gue bangun pagi, si Ajer udah apa ya, udah ngerokok nyantai nih. Pas gue bangun, si Ajar udah ngerokok nyantai. Ini pendaki udah nggak ada bang, udah yang rombongan ini kayak udah pulang, ini ya? udah pulang kayaknya. Nah pas gue bangun, itu tinggal rombongan gue sama pendaki yang baru pada mau naik lagi. Si Ajar udah bangun duluan, si Bori masih tidur, udah kayak kebo ya. Terus di situ Ajar lagi ngerokok kan, cuma ngeliatin atap. Gue nanya gini bang, lu serius kan Jar kemarin ngeliat pendaki yang itu? Serius. Gue ngeliat juga, gue juga bingung. Terus gue nanya gini ke Ajar, kita ngapa ya digangguin mulu ya di atas ya? Gue mau jujur tapi ntar ya kalau udah sampai rumah. Ajar ngomong gitu. Ada sesuatu nih berarti. Nah setelah itu gue Bori bangun, Ajar bangun nih. Ajar udah kagak jadi gawe bang. Itu dia udah lewat 1 hari kan ya. Dia udah nggak mikirin kan. Yang penting selamat kan. Kita balik ke arah Jakarta, aman-aman aja. Oh, jadi tuh jadi kalau teman-teman tahu, Raya Bogor kan panjang ya, panjang banget tuh ke arah Jakarta. Pas di Raya Bogor, gue naik motor sama Ajer, si Bori sendiri. Di situ Bori sendiri, karena pas berangkat Ajer sendiri kan bawa motor. Nah di situ gue bawa motor, gue microshoot bang. Gue mau nabrak kayak kontainer atau apa gitu di Raya Bogor. Gue microshoot, kata gue, astagfirullahaladzim. Di situ Ajer, istighfar lu. Sini gue yang bawa dah, nggak kuat gak lu? Bilang kuat, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Terus tuh gue berusaha pelan. Si Bori tuh dari belakang gue kan, dia di belakang ya. Dia dari belakang gue cuman kayak ngeliat, lu ngapa? Dia mastiin, udah minggir dulu. Si Bori nyampingin gue tuh di motor, udah minggir dulu, nyari warung. Ngerokok, ngopi dulu. Terus karena Ajar udah kagak jadi kerja, terus di situ gue nongkrong dulu di warung. Gue di warung, gue kepo bang, gue nanya,
apaan sih yang pengen lo omongin, Ja? Kayak dari tadi banyak banget dah, sampai balik juga kayaknya gue masih digangguin nih, gue gituin kan bang. Terus si Ajar cerita kayak ternyata tuh dia ke Salak bawa dompetnya itu ada isi pegangan dari engkongnya bang. Waduh. Jadi itu kayak bawa barang apa ya? Kayak wapak gitu ya. Kayak wapak gitulah ibarat kata. Cuman di situ gue bilang, lu ngapa nggak ngomong dari awal? Gue juga lupa, gue baru ingat pas gue bersih-bersih di kamar mandi. Dia baru ngeliat dompetnya kan di gunung bang, di Salak kan nggak ada warung ya. Di situ dia baru ngeliat dompetnya pas dia ngeliat istighfar dia lupa ngeluarin itu barang dari dompet. Berarti gue simpulin di sini kayak kita digangguin mungkin karena bawa itu barang. Terus yang kedua si Bori ngomong begini bang, dia jujur. Tapi masa itu doang? Gue bilang itu masa gara-gara itu doang ya? Apa mungkin itu doang ya? Si Bori ngomong gini bang, gue pengen cerita dah. Sebenarnya juga gue sebelum kita dapet gangguan, gue sempet ngencing. Oke. Jadi dia sempet ngencing. Jadi tuh di situ pas gue istirahat, dia tuh pamit kencing bang. Pas gue istirahat ketemu pendaki 5 orang, dia pamit kencing agak karena ada cewek ya bang ya, dia agak jauh bang. Kencingnya turun ke bawah lagi. Agak jauh dia ngencing di samping pohon. Pas dia ngencing, dia nggak sadar bang ngencingin ini. Jadi tuh kayak ada batu, kayak batu petilasan gitu, kayak nisan gitu. Cuman nisan zaman dulu gitu. Oke. Di situ gue bilang, ya pantes gue mikir gitu, pantes lu ngencing sembarangan. Rumah orang lo kencingin. Rumah orang lu kencingin, iya gue mikir gitu. Sumpah, gue kagak sadar. Tapi itu bener-bener batu doang, cuman kayak makam. Oke. Cuman di situ perasaan makam cuman satu dari Salak, terus yang lu ini apaan? Gue nggak tahu, entah itu batu, entah itu makam, entah itu batu biasa, atau gue kencing gue kena pohon yang ada penunggunya, dia mikir gitu ya. Ya pantas. Untung alhamdulillah kita udah minta maaf di sono kalau ada salah. Terus gue bilang gini, lu kenapa baru jujur sekarang sih? Tadi di sono lu udah marah-marah sama penunggunya. Gue kagak salah. Kata gue kan gituin ya. Udah marah-marah kayak gitu ya bikin marah. Pantesan pas kita turun masih diketawain. Ingat gak pas kita udah mau nyampe base camp masih diketawain. Lu salah kagak mau ngaku salah. Di situ gue bilang gitu. Nah iya dah, maafin ya, gue baru nyadar juga. Ternyata tuh yang udah sadar dari tadi tuh si Bori bang, makanya Bori diem doang. Udah sadar kalau dia ngencingin, dia takut bang ngomong di atas. Makanya dia ngomong baru di bawah. Nah abis itu singkat cerita gue lanjut jalan sampai rumah nih. Pas sampai rumah, gue sampai rumah tuh udah siang lah, udah siangan gitu. Nyampe rumah gue capek banget ya bang ya. Gue tidur, siang itu bang. Gue tidur, pas gue tidur, gue mimpi bang. Gue mimpi. Jadi tuh gue mimpi, gue lagi di Camp Abri, mau ke arah makam keramat. Di situ gue ngeliat kuntilanak nih yang tadi tinggi banget. Ngeliat kuntilanak di dekat makam itu, deket. Dia tuh apaan? Dia begini bang, nampakin mukanya bang. Jadi tuh kalau di foto teman-teman lihat nanti di foto mukanya tuh kayak ngeblur gitu, kayak hancur gitu. Pas gua di mimpi gua, ini mimpi ya teman-teman. Di mimpi gua itu gua ngeliat itu tuh cewek, rambutnya tuh segini. Dia tinggi banget, bener-bener tinggi banget. Terus dia tuh matanya kayak mau keluar gitu bang. Mukanya hancur, astagfirullahaladzim, gue lari bang di situ bang. Itu gue sendiri bang di situ di mimpi gue ya. Gue sendiri gue lari, gue lewatin makam. Pas gue lewatin makam gue jatuh bang. Gue jatuh. Pas gue jatuh, gue bangun nih. Apa namanya jatuh ya? Gue di mimpi gue jatuh, gue bangun duduk begini. Pas gue bangun, gue ngeliat yang sosok pendaki itu di depan muka gue bang. Pendaki yang baju kuning ini, jaket kuning. Jadi tuh jaraknya gue duduk tergeletak di bawah. Pendaki ini tuh di lu bang, nggak terlalu jauh. Jadi tuh gue bisa ngelihat dari bawah sampai atas. Jadi kan gue gini ya, gue jatuh terus gue ngeliat bawah dulu baru ke atas ya. Pas gue ngeliat bawah ke atas, dia ngeliatin gue gini bang. Terus dia bilang begini bang, makasih ya. Dia bilang begitu. Di situ
Pokoknya mak gue ngebangunin gue disiram-siram bang sama mak gue. Lu ngapa? Pokoknya mak gue tuh ngeliatnya gue di apa lagi tidur gue begini kayak kejang-kejang gitu bang, gini. Lu nggak biasanya lu pulang dari gunung begini, mak gue gini, lu ngapa? Nah, habis itu mak gue ngedatengin orang pinter bang, kayak mungkin ada tetangga gue orang bisa lah. Gue pengennya tadi dibaca-bacain, di ngajiin gitu ya. Gue bilang ngapain sih, orang cuma mimpi doang, sekali doang kali. Terus tapi lu kayak orang kejang-kejang, lu diikutin ya. Mak gue udah gitu bang, udah namanya feeling emak ya. Lu diikutin ya. Nah abis itu datanglah orang pintar yang gue bilang. Nah pas orang pintar itu datang, ternyata dia ini bawa kopi. Nih, maksud gue pengennya tuh diruqyah bukan sama orang pinter bang. Maksudnya orang pinter itu kayak dukun bang. Iya. Ya gue nggak percaya gitu-gituan. Dia bawa kopi. Nah, bawa kopi begini, dibaca-bacain kopinya, gue disuruh minum bang. Kalau pas gue minum itu manis, berarti lu kagak diikutin. Pas gue minum pahit, lu diikutin. Pas gue minum, bang itu sumpah ya, bukan gimana. Itu kopi bau darah bang. Bau darah? Iya, kayak bau anyir gitu bang. Gue nggak tahu. Pas gue udah kagak nafsu ya. Pokoknya si orang pinter ini nyuruh gue buat minum kopi. Kalau emang tuh kopi enak lu minum, berarti lu nggak aman, gitu aman. Ya? Kalau tuh kopi lu minum gak enak, berarti lu nggak aman. Sebelum gue minum, gue udah nyium kagak enak banget bang. Padahal itu kopi biasa bang. Sumpah itu kopi biasa, kapal api apa kopi hitam ya. Itu kopi hitam di situ. Gue udah nyium, udah gini, udah ya Allah bau banget ya, bau banget anyir kata gue. Gue disitu gue gini bang, kenapa ditutup hidungnya? Nggak usah ditutup, kata orang pintar tuh ngomong gitu. Nggak usah ditutup, biar kamu rasain. Gue begini, gue langsung muntah bang. Kagak enak banget nih, kopi apaan sih? Gue bilang gitu, kopi apaan sih? Dia ngomong benar berarti. Disitu gue mikir, gue giniin bang, gue udah kesel ya bang. Pas gue nih gue diracunin apa gimana sih? Gue mikir gitu. Mbah, gue bilang kan udah sepuh gitu bang. Mbah, ini kopi kagak dikasih gula kali ya? Gituin bang, kagak kasih gula dikasih ini. Itu kopi saset biasa. Cuman saya baca-bacain kata dia gitu. Kagak kasih gula. Kamu tuh tahu gak? Kamu tuh selama perjalanan kamu tuh masih diikutin. Dia tuh diikutin dalam arti gue diikutin sosok manusia juga. Kayak sosok kayak manusia, bukan sosok jin apa gitu ya. Dia tuh pendaki juga kata dukunnya itu. Pendaki. Dia tuh cuma pengen nyampein pesan ke kamu. Kayak nyampein pesan kalau kamu tuh di gunung harus hati-hati kata dia gitu. Terus dia bilang makasih. Itu pendaki. Gue nggak tahu nih bang, gue nyampe sekarang bingung itu dia bilang makasih kenapa. Perasaan gue kayak nggak kenal nih sama nih sosok ya. Terus dia bilang makasih kenapa. Nah ternyata pas gue mikir-mikir, gue nanya kan, emang pendakinya cowok apa cewek? Gue tanya nih, ini bener sakti apa kagak nih? Terus dia bilang apaan? Pendaki cowok, umur sekitar 20 tahunan, meninggal di itu gunung, kayak gitu. Di gunung itu. Yang bener, gue gituin masih nggak percaya bang. Yang bener, kamu digangguin berkali-kali kan sama dia, sampai di mimpi, digituin gue bang. Ya Allah. Tahu semua dong. Tahu semua bang, kata gue nih orang kok tahu ya, berarti bener-bener sakti ya, walaupun gue kagak percaya ya teman-teman, gue nggak percaya gitu-gituan. Kayak ini orang bener sakti ya. Kamu selama di mimpi diganggu kan sama dia? Iya diganggu, cuman dia kayak nyampein pesan makasih doang. Terus kayak dia tuh yang tadi melambai-lambai itu kayak dia nunjukin dada gitu tau gak sih? Nah di situ dia cuma pengen ngucapin terima kasih. Terus kamu juga udah minta maaf, kamu nggak salah. Itu doang yang pengen disampaikan. Terus satu lagi gue cerita nih yang soal gue ngeliat kuntilanak. Tapi mbak, saya juga ngeliat kuntilanak mbak, tinggi banget. Nah itu kuntilanak seneng sama kamu. Bang, anjir gue mending cewek bang, walaupun dia cewek juga ya, tapi jin bang. Masa gitu loh. Masa gue didemenin sama setan? Katanya apaan? Dia senang sama sama sifat gue di sana bang. Kayak gue tuh orangnya selalu nenangin temen-temen gue. Terus kedua gue tuh nggak sompral.
Tiga, gue apa-apa selalu ingat Tuhan, ingat Allah. Dikit-dikit gue baca sholawat. Dia katanya senang sama kamu, pengen ngikut sampai rumah. Lalu gue, jangan dah, kata gue sampai base camp kagak ngapa, jangan sampai rumah. Gue bilang begitu. Terus setelah itu dia cabut, gue disuruh pokoknya gue dikasih di situ, gue dikasih gula merah gitu bang. Pokoknya dia nyuruh katanya, ini sebelum tidur kamu makan gula merah dulu. Pokoknya setelah itu gue mimpi aman-aman aja. Oke. Di situ gue sumpah ya bang ya, di situ gula merah disuruh makan sampai habis bang, dikasih dikit di kantong plastikin gitu. Kayak kalau zaman dulu mah di gunung mana gitu yang dikasih gula merah, pokoknya diplastikin gitulah. Nah di situ gue makan sekali doang, habis itu gue buang. Gue kagak percaya teman-teman, sumpah yang begitu-gituan. Tapi di situ setelah gue makan, gue tidur, alhamdulillah aman-aman, gue sholat tahajud, lanjut segala macem. Alhamdulillah aman-aman aja. Sampai sekarang aman berarti. Sekarang alhamdulillah. Wah anjir, ini cerita menarik banget nih untuk kita bahas nih. Sampai main fisik ya. Iya. Sampai sebegitunya lu diteror. Ditepok, itu tangan, gue yakin kayaknya itu tangan cewek yang kunti itu dah bang. Apa enggak tangan pendaki bang? Soalnya di situ, tapi tangannya tangan cowok, tapi kukunya panjang-panjang bang. Kayak udah bertahun-tahun di situ anjir. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Bang Yuda, ini berarti kan ini ekspedisi untuk merapikan atau menyelesaikan Jawa Barat ya? Berarti Iya. Jawa Barat tuh semua. Alhamdulillah. Tapi TikTok semua tuh. Enggak dong. Gue tuh karena apa ya teman-teman, kalau di Salak tuh setahu gue emang enakan. Gue pernah ngecamp di Salak, cuman nggak nyampe puncak. Gue cuman ngecamp balik lagi, nyampe di pos 3 doang. Oke. Cuman gue TikTok emang buat nyelesain, makanya terakhir gue sampai puncak itu. Kenapa nggak lewat Cimlati atau Cidahu gitu? Kenapa? Itu kan berarti kan puncak 2 ya? Puncak Salak, kalau Salak 2 2 Aji kan? Saka. Salak 1 Cimlati. Iya, lu itu Salak 2. Aji Saka kan? Aji Salak Saka. 2 kan? Berarti lu ke Salak 1 udah pernah juga? Salak 1 gue belum sih, tapi gue maksudnya kan yang penting Salak bang. Nggak tertarik gue. Salak jadi jalur mana juga tetap susah. Iya bang. Dan juga horor, Horor. mistis. Emang Tuh, ya kan bener-bener. gimana ya? Berarti kan secara tidak sengaja teman lu ini si siapa namanya itu? Anjir. Ajir ya, yang nggak sengaja ngebawa berarti memang dia lupa kan? Dia Memang lupa, Dia lupa dan tidak aku bawa nih buat pegangan gitu Iya, kan? Enggak kan? Dia nggak ada niatan sama sekali, dia lupa, bener-bener lupa. Dia baru lupa sadar, ya. baru sadar pas di kamar mandi itu, pas bersih-bersih. Anak turun berarti? Itu udah di pos regi. Jadi tuh kalau di Salak 2 di Aji Saka, pos regisnya itu belakangnya kamar mandi. Oh. Nah jadi tuh sebelum gue ke arah base camp yang kayu itu, gue disuruh bersih-bersih kaki. Iya. Berarti baru tahu aja. Iya, baru di sadarnya situ. pas udah Dia turun. baru sadar, pas dia sadar apa langsung istighfar bang. Astagfirullah, gue lupa naro. Oke, berarti kan si Ajir ini ya namanya? Ajer. Ajir ini kan salah satu temen lu juga. Temen lu yang memang sering naik gunung sama dia juga berarti lu? Kalau gue sama Ajer baru pertama kali. Oh, Boring itu? Tapi ini gue bertiga temen tongkrongan di rumah. Yang sering sama si Boris ya? Gue si sama Boris udah sering. Boring masih sering, jadi lu udah dapet banget karakternya seperti apa, yang Iya. lu udah paham banget ya, sifatnya seperti apa tuh. Ya kan dari awal nih kan memang normal, nggak ada kendala apa-apa ya. Bukan normal ya. Dari awal juga memang udah buat aneh nih. Buat aneh dari pas berangkat aja Berangkat udah. ya? Iya, pas di motor tuh. Itu kan nikung. Lu kan ngeliat dia di depan lu. Iya, harusnya di depan gue bang. Tapi itu bener-bener kagak ada orang. Jalan langsung lampu gue doang bang. Di situ ini orang hilang kemana? Ya kalau orang kelihatan dong pasti Orang kan kelihatan. malam, lampu iya, pasti kan lampu motornya. motor. Terus pas yang lebih aneh lagi pas gue nyampe base camp, tiba-tiba si Ajer di belakang Baru gua. sampai dia. Baru sampai. Dan dari pengakuannya Ajer dari tadi dia di belakang gua ngikutin gua. Tapi lu nggak ngeliat ada motor di belakang? Kagak lihat, kan gue sempat berhenti bang. Iya. Buat apa namanya ngelihat sekitar ya, buat apa namanya nelfon dia. Terus pas gue lihat belakang, samping kanan kiri tuh gelap, nggak ada motor sama sekali. Dan kalaupun jalan bareng pasti kelihatan lampu-lampunya dia dari Secara motor logika, dia ya. secara logika pasti ada harus biasan ada- cahayanya. Ada tuh. cahayanya harusnya. Oke, lu di base camp sepi tuh malam itu ya. Sepi. Tapi ini kan weekend berarti ya lu? Naik dari Sabtu berarti? Sabtu kayaknya. Sabtu ya, berarti malam Minggu. Iya malam Minggu. Berarti udah hari Minggu kalau di jam 2 itu. Iya udah hari Minggu.
Ya jam 2 dini hari kan berarti udah hari Minggu tuh. Apa jam 2 Sabtu? Pokoknya gua kayaknya gua lupa teman-teman. Pokoknya itu kan gua bulan Juni. Itu gua antara naik hari Sabtu atau Minggu. Oh, Minggu, Bang. Soalnya kan si Senin Ajar kerja, Seninnya kan? kerja. Nah, Iya. iya bener, berarti Minggu lu naik tuh. Mm-mm. Tapi pas di puncak itu rame. Pas di puncak Ada berapa rombongan tuh kira-kira? 4 mah ada, Bang. 4 rombongan. Itu orangnya TikTok semua? di atas 5. Kayaknya sih TikTok semua. Soalnya nggak ada yang bawa keril. Cuman kayak yang bapak-bapak itu doang deh bawa keril. Yang nawarin makan. Tapi kan berarti kan di depan ada rombongan 4 orang di puncak nih. Berarti kan naiknya kan bareng sama lo di malam itu. Apa mungkin dia dari sebelumnya, dari jam-jam sebelumnya atau jam 1, jam 2 gitu? Naiknya? Iya. Mungkin kalau dia TikTok naiknya bareng gua, Bang. Secara logika. Iya, tapi lu nggak ketemu. Tapi gua nggak ketemu sama sekali sama pendaki. Kecuali 5 orang pendaki yang mahasiswa ya, dan 1 pendaki yang berjaket kuning. Dan gua punya dokumentasi kalau gua tuh di jalur bener-bener bertiga. Nanti gua tunjukin ke lu, Bang. Nah, tadi kan ada sempet juga lu mau ngasih tahu nih tentang video yang itu video ya? Iya. Itu sempet ketangkap kamera nih kuntilanak ya? Ketangkep dong. Itu beneran. Coba gue lihat deh. Bentar. Ini si Ajar ya yang yang setelah berantem kan iseng maghrib. Tapi itu memang bener maghrib gitu. Itu pokoknya kalau di gunung teman-teman pasti kalau misalnya ajan mau dari pos berapapun pasti kedengeran. Oke. Itu Allahu Akbar, kabut turun kan. Kabut turun tuh posisi kabut. Terus si Ajar iseng mau videoin suasana kabut gitu. Terus tiba-tiba dia nge-freeze gara-gara ngeliat video ini. Coba lihat. Di zoom aja mau pas karakternya. Anjir. Itu sih bor depan, makanya gue nunduk. Ini jaraknya mungkin 20 meteran kurang. Tuh itu dia ngalangin jalur gue banget. Berarti ini memang dia di tengah jalur ya? Di tengah jalur, cuman dia melayang. Ya kan mau nggak mau gue harus lewatin jalur itu, Bang, kalau mau turun. Iya, memang jalur sini doang adanya. Anjir, ntar gue minta ya. Iya, boleh. Biar nanti gue tampilin buat yang nonton tuh kayak gimana tuh. Siap. Nah, ini kan 5 mahasiswa ini lu ketemu ya. Setelah dia baru turun dan dia nge-camp berarti ya. Iya, dia nge-camp katanya nge-camp di pos 3. Di camp di pos 3. Dia itu melakukan pendakian menjalani suatu misi. Iya. Menabur debu temennya di Gunung Salak. Abu kremasi. Tapi lu sempet nanya-nanya banyak gak sih tentang temannya ini tuh dari mana, siapa namanya gitu? Kalau setahu gua dia tuh seingat gua atau kejadian itu di tahun berapa meninggalnya dia itu? Kayaknya seingat gua ya, maaf ya teman-teman kalau salah. Kayaknya tuh dia nyebutin pokoknya dia tuh salah satu kampus di Jakarta. Oke. Terus temannya ini meninggal di kalau nggak salah sekitar tahun 2018 atau 2017 mungkin. Oke, di antara tahun-tahun segitu ya. Cuman pas gua kan masih kepo ya, Bang, nyampe rumah ya, Bang. Gua coba buat nyari lagi nih di berita tahun 2017 2018 ada yang hilang nggak di Salak. Nggak ada di media, Bang. Oke. Tapi yang gua tahu, maaf ya teman-teman, kadang kalau orang meninggal di gunung nggak semuanya di-up di media. Ya. Soalnya bisa memperburuk citra ini suatu Apalagi kan organisasi. Taman Nasional, Apalagi Taman Nasional. Nggak bisa dong sembarangan langsung gitu aja. Beda kalau misalkan gunung komersil kayak Gunung Slamet, Gunung Mongkrang, kan memang dia kan belum Taman Nasional ya. Jadi langsung kangkat gitu aja ke media. Memang di beberapa gunung di Indonesia memang seperti itu. Ya, kalau bisa jangan di-up di media sih. Takut menimbulkan luka lagi kan bagi warga yang ditinggalkan pasti kan gitu. Pasti. Berarti sempat nanya-nanya sama 5 orang ini, dia tuh meninggalnya entah di gunung atau di rumah. Nah, di situ gue pas mau nanya begitu, gue nggak tahu, Bang. Gue mau nanya begitu takut, Bang. Maksudnya kayak takut kepo gitu ya. Takut terlalu jauh, Bang. Gue nanya terlalu jauh, takutnya mereka makin inget-inget kejadian itu kan. Takut gue juga ngerasa bersalah kan udah nanya kan. Pokoknya gue nggak tahu dia meninggal di itu gunung atau setelah turun itu gunung. Oke. Nah, ini kan dari penampilannya hampir sama yang lu lihat dan temannya ceritakan. Ciri-cirinya mirip banget. Ciri-cirinya mirip. Iya, masalahnya. Lu sempet nanya nggak, Bang, coba dong, Bang, lihat fotonya seperti apa orangnya? Nggak sampai kepikiran begitu? Nggak kepikiran begitu, Bang. Cuman dia nyebutin kalau temennya jaket kuning, usia sekitar 20 tahun. Oke. Dia tuh rambutnya agak apa ya? Agak klimis gitu, Bang. Pokoknya kalau teman-teman tahu, kadang kalau cowok tuh rambutnya
kalau kayak abis mandi bang, bener-bener rapi, cuman mukanya Oh, pucet banget berarti. pucet banget. Yang lebih seremnya lagi pas dia senyum anjir. Kayak Joker gitu. Iya kayak Joker, dia tuh senyumnya gini. Nah, ini kan dia ngucapin terima kasih. Lu sampai sekarang tahu nggak maksudnya apa? Kok terima kasih sama lu gitu? Nah itu gue juga bingung, makanya terima kasih mungkin apa ya? Mungkin dia terima kasih dalam artian dia kan kita nggak tahu ya kayak dia meninggal gimana, maksudnya dalam kondisi diperhatiin teman-temannya atau enggak. Oke. Mungkin yang gue tangkep, maaf ya kalau salah, yang gue tangkep sih kayak mungkin makasihnya kayak gue tuh nolongin orang yang ini yang cedera. Cedera. Bisa jadi karena kan setelah terima kasih terus ada pesan juga ya. ada pesan. Iya walaupun Rombongan orang ya. gue dikasih cobaan bertubi-tubi, teror, dipegang pundak gue, nggak tahu ditongolin sama cewek kagak dantai itu 2 meter, anjir kata gue tinggi banget bang, melayang. Mungkin di situ dia tuh kalau yang gue tangkep dia tuh bilang makasih karena pertama gue nolongin orang. Iya. Yang kedua gue tuh selalu tabah bang, dikasih cobaan bertubi-tubi, dikasih teror bertubi-tubi. Nggak ngeluh lah gitu. Gue nggak ngeluh, gue cuman pertama apa? Gue cuma inget Allah. Oke. Ya Allah maaf. Gue cuma berusaha minta maaf di situ. Mungkin kayak dia makasih karena mungkin maaf ya kalau salah. Pas dia di posisi orang yang pincang itu mungkin gak ada yang nolongin bang. Ya bisa masuk akal ya kalau kita logika seperti itu. Arti kata ucapan terima kasih dan selalu hati-hati. Hati-hati juga masuk juga yang pas lu mungkin kalau lu nggak di-trackin temen lu mungkin bakal nyeplos juga tuh. Kayak Jaraknya berapa meter tuh sama jurang itu lu? Cuman 2 meter bang. Kayak gue ngelangkah gini, terus satu kali lagi bret, kayak gue jatuh bang udah. Tapi yang lu lihat pada saat itu jalan. Itu jalan panjang, masih panjang banget. Kan inget kan teman-teman gue di situ, gue pikirnya itu jalan. Agak bengong lu jalannya. Iya gue agak bengong karena gue mikir di situ nih jalan bener nih. Cuman gue 30 menit, 15 menit, 30 menit kok kagak nyampe-nyampe ya, kok lama banget. Pas gue lihat masih depan tuh masih jalan panjang, tiba-tiba pas gue bengong gini si Bori langsung. Iya untungnya temen lu manggil tuh. Udah. Astagfirullah gue istighfar. Kalau enggak lu ngikut baju jaket kuning juga dong. Berarti kan ini menurut pengakuan dari temennya ini ya, mungkin hampir 10 orangan ya. 10 orangan. Dia bercerita tadi dia udah sampai makam keramat dan makam abdi juga. Dia sempet nyari temannya lah ya. Berarti kan sebelum temannya kecelakaan kakinya pincang ini berarti dia tidak tahu. Mungkin dia nggak tahu. Mungkin temennya ketinggalan doang. Nah makanya itu teman-teman. Kalau misalnya kita naik gunung, kita selalu mastiin teman kita tuh ada di rombongan kita. Oh, gitu loh. okay. Itu loh pesan-pesan yang berarti masuk. Ini ya kita tidak bisa salahkan juga. Iya. Mungkin lupa nggak apa ketinggalan mungkin gitu ya. Iya bang, tapi gue sempat nanya bang sama orang yang 10 orang ini. Yang kakinya pincang. Iya. Bang, lu bisa ketinggalan, lu sweeper ya? Gue bilang gitu. Lu sweeper? Enggak bang, gue tadi di tengah, gue tuh pokoknya dia di ke urutan ke-7 atau ke-8 gitu. Pokoknya di belakang masih ada 2 orang lagi atau 1 orang lagi gitu. Pas dia jatuh, yang belakang udah apa ya, yang belakang pokoknya nih rombongan ini jalan cepet bang katanya. Emang pendaki tektok. Oh, oke. Jalan cepet nih, karena turun ya mungkin lari-larian kejar malam. Pas temennya jatuh, kagak ada yang nyadar yang depan. Yang nyadar tuh yang orang belakangnya. Pas orang belakangnya manggil yang depan, yang depan langsung terus jalan aja, nggak denger. Oh, makanya yang belakang ngejar. Nah, yang belakang itu, lu tunggu sini, gua kejar. Cuman nggak balik-balik lagi. Pas dia pas dia ngejar, katanya kalau yang dari pengakuan ini, pas dia ngejar, nggak temen-temennya yang 10 orang itu nggak balik lagi. Cuman kan pas di bawah tuh, pas di apa namanya, pos regis. Di pos regis kan katanya dia sempet nyari lagi tuh, pokoknya sempet dicari lagi ke atas. Kalau misalkan dia ke atas pasti ketemu lu dong. Nah itu dia. Lu nanya nggak sama mungkin si teman pendaki yang kecengklak ya, pendaki kecengklak ini terakhir kali ketinggalan atau terakhir dia ngeliat temennya jatuh di jam berapa? Nanya nggak lu? Perbedaannya sama setelah lu ketemuin berapa jam dia menunggu berarti? Gua di situ nggak nanya sih bang, tapi kalau yang kita analogikan ya, dia posisinya pakai headlamp, berarti dia kecengklak malam bang. Oh, udah lewat maghrib. Iya gak sih? Tapi gue nggak nanya di situ, mungkin malam karena dia pas ketemu gue pakai headlamp.
Dan dia cerita kenapa dia nunduk terus karena sedih ditampakin. Nah, iya itu dia cerita begitu, katanya dia sambil ngelus-ngelus kakinya sambil istighfar ya. Pas kalau dia ngeliat atas ada aja mata atau suara-suara kata dia di dekat itu, makanya dia begini aja, dia berharap cuman apa ada yang nolongin dia, Bang. Alhamdulillah ketemu rombongan gua. Nah, kalau misalkan nggak ada rombongan lu, ada orangnya nggak tuh terakhir? Berarti kan lu terakhir turun ya? Gue terakhir, Bang, paling sore. Karena kan yang gue nungguin si Ajer, terus gue makan dulu di puncak, ngerokok, Iya. paling santai lah. Pokoknya lu jam 4 baru turun tuh ya dari Jam 4. Fajar ya, dari Fajar Kencana lu turun jam 4 itu. Dan itu udah sepi tuh. Udah sepi banget. Karena pas gue sebelum Ajer datang pun pendaki-pendaki yang tadi nawarin gue makan yang bapak-bapak udah pada pamit turun juga. Oh, mungkin di siang-siang ya. Iya, dia siang-siang, jam 1, jam 1, jam baru 2. turun. Tapi di antara 10 orang temannya ini ada yang lu kenal nggak pas waktu di puncak? Ngeliat nggak lu? 10 orang temennya nih. Kayaknya dia tuh gini loh, Bang. Kayaknya tuh temen yang orang ini dia udah turun duluan, Bang. Cuman gue nggak ngeliat rombongan rame, Bang. Ingat gak pas gue naik ke puncak kagak ada orang turun, Bang? Iya. Cuman karena gue sempet cekcok ya, gue nggak nyadar apa gimana. Mungkin pas gue cekcok ada rombongan lewat, kagak gue ngeh kan. Tapi gue kagak nanya temen-temen gue sih ada yang lewat apa enggak di situ. Ya mungkin nggak ngeh kali ya. Pokoknya tiba-tiba gue ketemu pendaki, kakinya begitu, terus gue Iya. ketemu rombongan rame, kata gue lah, gue berangkat aja kagak ada orang. Gue ketemu orangnya di puncak. Iya, langsung di puncak ya. Iya. Sama di jalur itu cuma 5 orang, mahasiswa itu pun harus turun dia. Kan? Iya, dia pun harus turun. Berarti lu barengan naik ke atas nggak ada tuh ya? Nggak ada, Nggak ketemu maksudnya? nggak ketemu. Kok bisa begitu ya? Makanya mungkin karena gue hari Minggu juga ya, Bang, orang-orang pasti pada turun gak sih? Kalau TikTok emang kan hari Minggu. Kalau TikTok hari Minggu, kalau yang ngecamp mungkin pada turun. Cuman kan kalau TikTok dari di base camp aja itu udah sepi banget. Ini tuh sampai main fisik ya? Dari mulai melempar, nyambit, sampai sentil, temen lu sentil juga tuh ya? Nyentil temen gue. Dan juga sempat megang pundak lu. Iya itu yang megang. Sebelum megang pundak gue merinding banget, Bang, sebelum megang sumpah pundak sampai lu, sekarang. dia megang pundak temen lu dulu ya? Iya, pertama tuh megang pundak Bori. Iya, yang di belakang kan? Iya, terus pas pegang pundak Bori teriak. Pas pegang pundak gue langsung. Tapi lu nanya boring nggak setelah turun? Lu ngeliat tangannya nggak gitu? Dia kagak ngeliat, dia pokoknya kayak dipegang ini. Allahu Akbar Haji. Dia ngomong pokoknya kayak Ya, ada yang ngomong kasar kasar gitu ya. lah, iya. Ngomong begitu. Kalau gue mah gue di situ cuman astagfirullahaladzim. Tapi berarti durasinya lama dong nempel di sininya. Sambil Bang. jalan kan lu? Gue sambil jalan, Bang, tangan masih di sini aja. Pokoknya kayak kalau yang lain kan dipegang gini kan sambil yang lain tuh kayak Sebelah tapaknya, kanan ya kan? sebelah kanan. Iya. Nah, di gue dua gini deh. Kan nggak mungkin temen lu dua-duanya megang. Iya, tangannya Bori, Bang. Bori kan gue bilang orangnya agak gemuk ya. Pokoknya orangnya agak gemuk dah. Pasti orang gemuk tangannya agak Nggak gede ya. nggak kelihatan dong uratnya. Iya, Kalau orang uratnya. gemuk gitu. Ini berurat, Bang. Berurat, kukunya panjang-panjang. Pucat lagi. Nggak mungkin juga Bori tangannya belang-belang ya kan? Iya. Terus gue juga pas di nyampe rumah tuh pokoknya setelah itu gue main kan, gue nongkrong gitu, gue nanya Bori, lu megang gue gak yang di sini? Yang gue sempet bilang kata, enggak, gue megang lu tangan satu doang. Oke. Nah setelah turun sampai rumah, sempet nanya-nanya nggak lu sama temen lu? 2 orang ini nih, lu kulas lagi nih kenapa nih kita? Selain dari kejadian kencing sama nggak sengaja bawa pegangan tuh, sempet ngobrol-ngobrol lagi nggak lu tuh? Gue ngobrol paling yang itu doang sih, kayak yang tangan nih. Oke. Gue bilang, gue di situ buset, gue sampai mikir logis, Bang. Mungkin yang satu tangannya dia juga, cuman pucat banget, Bang. Gue nggak bisa mikir logis, tapi gue berusaha mikir logis, Bang. Tapi gue pengen coba nanya nih ke Bori. Takutnya emang dia yang pegang tangan gue kan, yang pegang pundak gue. Tapi kan nggak mungkin beda kukunya. Iya, Bang, kukunya hitam-hitam banget, Bang. Kayak orang habisnya nginin garuk-garuk tanah, kuku tanah semua. Oke. Nah, ada momen dimana lu berempat sempet ngedenger ya suara kuntilanak itu. Iya, diketawain. Ini 4-4-nya denger semua nih. Nah, yang 4-4-nya itu pas yang kata di Camp Abri. Iya. Kok bisa sih? Kalau misalkan, ya kan biasanya kan 1 orang, 2 orang gitu kan. Tapi ini dengar semua. Ini denger semua, Bang. Gue mikir apa? Gue kayaknya halu dah. Tapi yang ngeliat sosok itu gue doang. Oke, yang di Camp Abri ya. Yang di Camp Abri. Tapi kan waktu di video itu, lu semuanya ngeliat semua. Semuanya ngeliat, Bang. Yang itu baru buat Allahu Akbar. Kabut turun. Set. Terus tiba-tiba ada tuh sosok.
Dia munculnya tiba-tiba langsung gitu apa? Jadi tuh yang tadi gue bilang bang, gue tuh pas azan karena orang capek mungkin ya. Kita tuh cuman istirahat nunduk, terus gue kayak nyenter-nyenterin kanan kiri kan, takutnya ada apa gitu ya, takut ada hewan atau apa. Gue duduk di trek, si Bori nyenter ke sono, kagak ada pertama. Si Ajar pengennya ngevideoin, pas Ajar ngevideoin tuh Ajar yang pertama ngeliat. Kan gini nih, ngeliat set, astagfirullahaladzim. Dia sempat jemput itu berarti? Enggak, kalau nyebut dia katanya tuh dalam hati. Oke. Pokoknya dia pas ini, itu apaan? Terus pas dia ngomong ke gue orang, di situ apa ya? Pokoknya teman-teman di situ videonya ada 2. Yang satu pas dia teriak begitu, pas ngomong astagfirullah, dia manggil gua orang, itu apaan, Cok? Pas dia ngomong pokoknya itu apaan? Terus gue bilang apaan? Pas gue ngeliat tuh kan ngeliat semua. Nah, yang satu lagi karena gua lama tuh dia tuh lama di situ, gua si Ajar kan gue bilang dia paling berani ya, gue bilang. Di situ si Ajar ngevideoin lagi. Cuman ngevideoin lagi buat mastiin kalau ini beneran sosok apa enggak, sampai agak di zoom sama dia di situ. Berarti lu 2 kali ngerekam itu? 2 kali. Cuman yang satu nggak ada bang di galeri gua, sumpah. Yang posisi si Ajar teriak. Itu apa tuh yang itu? Iya, yang itu apa tuh? Itu kenceng banget bang, sampai tangannya geter bang. Itu nggak ada videonya? Nggak ada, cuman karena gue di situ nunggu aja maghrib kelar, gue ngerokok dulu, nggak gue pikirin tuh, gue masih ngeliat masih ada. Terus si Ajar, gue suruh videoin lagi. Cuman untung di situ Ajar emang berani ya, di videoin lagi sama dia di situ. Nah, temen lu kan ini kan Ajar memang berani dan juga dia pengajian juga ya, pemuda masjid lah ya. Iya. Nah, temen lu satu ini si Boger apa? Bori. Bori ini orangnya gimana tuh? Dia tuh Bori tuh orangnya paling pelawak banget bang di tongkrongan. Dia tuh bocah suka ngelawak. Cuman gue nggak tahu itu di gunung dia temperamen banget. Sifat aslinya keluar berarti ya? Enggak bang, kan gue kan sering naik gunung sama dia. Cuman di Salak dia mungkin karena Boger kali, karena si Ajar kali ya. Iya, makanannya dibawa, capek, Iya. lapar ya kan? Terus makanan dibawa, aja apa namanya? Masih Ajar kayak ngerasa nggak bersalah, siapa yang nggak kesel kan kayak gitu. Lu kapok nggak buat naik gunung Salak lagi? Kapok sih, pas kejadian itu pasti dibilang trauma. Oke. Cuman gua ada niatan pengen ngebal lagi gua bang. Gua masih nggak terima bang. Nggak terima apa? Gua Masa belum nyampe Prabu. Oh iya. Nggak nyampe Prabu, terus gue juga diledekin. Nggak mempan lo ya? Nggak mempan. Dibacaan air kursi nggak mempan. Iya, dibilang nggak mempan. Itu suaranya kayak laki-laki. Laki-laki bang, suaranya tuh kayak bapak-bapak umur, kayak bapak-bapak lansia, cuman suaranya ngebas, gak mempan. Langsung diem tuh temen lu. Diam semua di situ. Banyak buat keanehannya nih ya. Cerita pendakian dan alhamdulillah lu turun selamat sampai Alhamdulillah. rumah ya. Walaupun sempat ngikut juga ya. Dan ikut juga dia pengen mengasih suatu pesan. Dan mungkin pesannya bisa lu sampaikan melalui media sini ya, melalui media besok pagi. Ternyata pesannya itu terima kasih dan hati-hati. Terima kasih mungkin dalam artian tadi lu sempat menolong pendaki lain yang cedera. Mungkin terima kasih karena itu. Ya bisa jadi. Kita bisa flashback lagi mungkin. Ya mungkin ya ini pada saat kejadian dia meninggoy. Ya mungkin karena seperti itu. Iya atau bisa jadi. Temennya atau ya, gimana mungkin. kan. Dan selalu hati-hati ya, kalau hati-hati memang ya nggak cuma di gunung ya, dimanapun kita selalu hati-hati ya. Oke, Yuda terima kasih banyak nih ya udah mau berbagi kisah pengalaman pendakian lo di Gunung Salak nih. Wah gokil banget sini. Dan semoga cerita di malam kali ini bisa dijadikan pelajaran nih. Amin ya Allah. Amin. Semoga nggak ada lagi nih kejadian-kejadian hal-hal janggal di gunung ya. Amin. Karena kan sekarang memang lagi banyak banget kecelakaan di gunung yang sedikit menewaskan pendaki juga. Iya, amin. Ya, semoga kedepannya nggak ada lagi tuh kejadian yang seperti itu. Amin. Dan tetap diambil sisi positifnya dan ceritanya malam kali ini. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini. Mungkin pesan-pesan gue cuma satu. Mau segimanapun sifat temen lu, mau gimana pun keadaan temen lu di gunung, pesan gue cuma satu, jangan lu tinggalin temen lu, itu doang. Soalnya tanggung jawabnya ada di lu kalau dia kenapa-napa. Itu doang, makasih. Oke, bener banget sih.
takut diinterogasi aja pas Iya. di rumah ya. Lebih baik lu mati bareng-bareng daripada lu harus diinterogasi. Wah, gokil. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.